Dihina ibu mertua cek palsu saat dapat warisan 40 M dari kakek. Tapi dia syok karena di pagi yang cerah aku sedang sibuk menyiram pot-pot bunga anggrek di teras kecil kami, rumah kontrakan petak 2 yang selalu terasa terlalu sempit di mata Ibu Hana. Anggrek dendrobium ungu kesukaan Luna itu seolah menjadi satu-satunya titik keindahan yang menolak tunduk pada kekusutan hidup kami sehari-hari. Cahaya matahari sore menyentuh lembut punggung Luna, membuatku, Jonathan, tersenyum dari meja kerjaku. Aku sedang berkutat dengan laptop usang, mengutak-atik layout untuk klien desain grafis lepas terbaruku. Pekerjaanku memang fleksibel, tetapi di mata mertuaku, Ibu Hana, pekerjaan, lepas, hanyalah sinonim dari pengangguran terhormat. Aduh, bunganya cantik sekali, Nak Luna. Sayangnya, teras ini seperti sangkar burung. Yah, sempit sekali. Sebuah suara menusuk, tebal dengan nada sarkasme yang khas, memecah ketenangan. Pintu didorong keras, dan Ibu Hana masuk tanpa ketukan, seolah rumah ini adalah properti pribadinya. Beliau baru saja pulang dari acara arisan yang selalu ia hadiri di komplek perumahan elit. Penampilannya, seperti biasa, adalah displei berjalan dari kemewahan yang ia dambakan. Kalung emas yang berkilauan seolah menantang cahaya, tas tangan berjenama yang selalu ia letakkan dengan hati-hati seolah takut disentuh kuman, dan parfum mahal yang semerbak menusuk hidung, menenggelamkan aroma tanah basah dan anggrek. Ibu baru pulang. Bu, mau saya buatkan teh? Tawar Luna segera, bergegas meletakkan sprei airnya, wajahnya menunjukkan sedikit rasa khawatir. Luna, istriku yang paling berharga, adalah sosok air yang selalu mencoba meredakan api amarah ibunya. Dia adalah seorang guru SD honorer. Gajinya memang tidak besar, tetapi kesabarannya dan hatinya, itu emas murni. Luna selalu menjadi penengah antara aku dan ibunya, mencoba menjadi jembatan rapuh di tengah jurang perbedaan kami. Teh? Nanti saja. Ibu sedang tidak haus air putih biasa. Nak, jawab Ibu Hana, tatapannya menyapu seisi ruang tamu minimalis kami dengan jijik yang tak disembunyikan. Aku tahu betul apa yang ada di pikirannya. Ia melihat dinding yang catnya mulai mengelupas, karpet usang yang kupakai sejak kuliah, dan tumpukan buku desainku. Di matanya, semua itu adalah bukti kegagalanku. Jonathan, kamu ini sampai kapan mau begini saja? Tanyanya tanpa basa-basi, suaranya seperti cambuk. Duduk terus di depan layar itu. Apa yang kamu hasilkan? Uang receh? Cukup untuk bayar kontrakan ini dan beli beras murahan. Aku menutup laptopku dengan hati-hati. Aku tahu, perdebatan ini adalah ritual mingguan, tetapi setiap kali terjadi, rasanya seperti mengikis batu karang kesabaranku sedikit demi sedikit. Saya sedang fokus di proyek desain lepas, Bu. Sudah ada 2 klien baru, dari luar kota. Salah satunya untuk mendesain logo perusahaan startup. Jawabku, berusaha mempertahankan nada sopan, meskipun hatiku terasa perih. Sejak menikah dengan Luna 2 tahun lalu, aku telah berjanji pada diriku sendiri untuk menelan pahitnya hinaan demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Ibu Hana tertawa kecil. Tawa yang terdengar lebih mirip dengusan meremehkan. Desain lepas? Apa itu menghasilkan miliaran? Suami Busari, teman arisan ibu, baru saja membelikan mobil sport terbaru untuk istrinya. Dia seorang direktur regional. Sementara kamu? Luna bahkan malu ditanya soal profesimu di acara keluarga besar. Luna mendekatiku, tangannya meremas bahuku pelan, isyarat agar aku tidak terpancing. Ibu, jangan begitu. Pekerjaan Jonathan halal. Dia pekerja keras. Bela Luna, meskipun suaranya terdengar sedikit ragu. Pekerja keras, tapi tidak menghasilkan. Apa gunanya tenaga kuda jika gerobaknya tidak berjalan? Sanggah Ibu Hana, kata-katanya setajam beling. Luna, kamu itu wanita cantik, lulusan terbaik. Kamu pantasnya dapat suami yang bisa kasih kamu berlian. Bukan cuma janji-janji dan tagihan kontrakan setiap bulan. Lihat dirimu. Bajumu ini, ibu belikan tahun lalu. Kapan suamimu membelikanmu baju baru? Saya suka baju ini, Bu. Potong Luna cepat, raut wajahnya berubah muram. Aku merasa harus mengintervensi. Aku berdiri, tinggi badanku sedikit lebih menjulang dari Ibu Hana, meskipun tatapannya selalu terasa lebih tinggi dariku. Maaf, Bu Hana.
Saya sedang menabung untuk modal membuka studio desain kecil. Saya tidak ingin Luna kekurangan. Tapi saya juga ingin membangun dari nol dengan keringat saya sendiri. Saya tahu ibu khawatir, tapi tolong berikan saya waktu. Waktu? Waktu itu seperti air, Nak Jonathan, mengalir dan tidak bisa ditarik kembali. Usia Luna terus bertambah, dan dia hanya menghabiskan masa mudanya di rumah sempit ini. Kalau begini terus, lebih baik kamu tinggalkan saja Luna, biar dia cari yang sepadan. Atau paling tidak, cari pekerjaan yang benar-benar menghasilkan. Jangan yang lepas-lepas, itu. Ibu Hana mengucapkan kata, lepas, dengan intonasi mengejek, seolah itu adalah kutukan. Saat atmosfer ruangan menjadi semakin panas, seperti panci yang hampir mendidih, ponselku yang tergeletak di meja bergetar, menampilkan nomor telepon yang tidak kukenal dari Jakarta. Dalam kondisi normal, aku akan mengabaikannya, tetapi kali ini, ada desakan aneh yang memaksaku mengangkatnya. Aku permisi dengan sedikit tergesa, berbalik memunggungi Ibu Hana. Halo. Suara formal seorang wanita terdengar dari seberang. Selamat sore, apakah benar ini dengan Bapak Jonathan? Ya, saya sendiri. Bapak Jonathan, saya dari kantor notaris Adrian Urekan. Kami menghubungi Anda terkait wasiat dari almarhum kakek Suryo. Kami harap Anda bisa segera datang ke kantor kami besok pagi untuk pembacaan wasiat mendadak. Tangan yang memegang ponselku terasa dingin. Suryo. Oh, orang yang paling kucintai dan paling mendukungku. Kakek telah meninggal 5 bulan lalu. Dan selama ini, kami sekeluarga tahu kakek hanyalah pensiunan biasa yang tinggal di kota kecil, jauh dari hiruk pikuk. Tidak pernah terlintas di benakku bahwa kakek meninggalkan wasiat yang harus diurus notaris sebesar ini. Ini adalah panggilan tak terduga yang akan menjadi titik balik alur cerita. Aku berdeham untuk menstabilkan suaraku. Baik, besok pagi saya akan datang. Terima kasih informasinya. Aku mengakhiri panggilan dan berbalik. Wajah Ibu Hana dipenuhi rasa ingin tahu, matanya menyipit seperti sedang mengorek informasi. Siapa itu? Klien barumu? Jangan bilang itu klien yang bayarannya hanya 100.000 rupiah. Cecar Ibu Hana. Aku memilih untuk berbohong, sebuah kebohongan putih yang kugunakan sebagai perisai. Aku tidak ingin kegembiraan atau harapan ini dirusak oleh prasangka buruk Ibu Hana. Aku tahu, jika aku mengatakan, wasiat kakek, Ibu Hana akan langsung menganggap kakekku tidak meninggalkan apa-apa dan mengolok-olokku lebih jauh. Bukan, Bu. Hanya telepon salah sambung. Jawabku santai, meskipun jantungku berdetak kencang di balik tulang rusukku, seperti genderang perang yang baru saja ditabuh. Luna, yang mengenalku dengan baik, menatapku penuh selidik, tetapi dia memilih diam, memahami bahwa ada sesuatu yang aku sembunyikan demi menghindari konflik lebih lanjut dengan ibunya. Salah sambung? Ya sudah. Pokoknya, Jonathan, dengarkan ibu baik-baik. Ibu Hana kembali ke mode ceramah, melipat tangannya di dada. Kamu harus sadar. Kamu itu seperti benalu di pohon mangga yang indah. Kalau tidak segera berubah, ibu sendiri yang akan tebang benalu itu. Luna pantas mendapatkan lebih, dan kamu harus bisa memberikannya. Kata-kata Ibu Hana itu menusuk tepat ke ulu hati. Aku merasa seolah harga diriku diinjak-injak setiap hari. Aku hanya mengangguk, tidak mampu melawan lagi saat ini, karena pikiranku sudah melayang jauh ke kantor notaris besok pagi. Siapa kakek Suryo sebenarnya? Apa yang dia tinggalkan? Apakah ini jawaban atas semua hinaan yang selama ini kuterima? Saat malam tiba, keheningan di kamar kami terasa lebih berat daripada biasanya. Luna duduk di tepi ranjang, menatapku dengan tatapan lembut dan khawatir. Aku sedang merapikan baju untuk ke kantor notaris besok. Jonathan, jujur padaku. Tadi itu bukan salah sambung, kan? Tanya Luna, suaranya pelan dan penuh pengertian. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya yang terasa dingin. Kamu tahu aku tidak bisa bohong padamu, sayang, bisikku. Itu dari notaris. Mereka bilang, terkait wasiat kakek Suryo. Luna terkejut, matanya melebar. Wasiat? Tapi kakek hanya punya rumah kecil di sana. Aku juga tidak tahu, Lun. Itu sebabnya aku harus pergi. Aku tidak berani bilang pada ibu. Kamu tahu, jika ini bukan sesuatu yang miliaran di mata ibu, beliau hanya akan semakin merendahkanku. Aku membuang napas berat.
Aku lelah terus-menerus di bawah bayang-bayang hinaan ibu, Lun. Rasanya seperti hidup di lautan es, tidak pernah ada kehangatan. Luna memelukku erat, kehangatan tubuhnya memberiku kekuatan. Apapun yang terjadi besok, aku ada di pihakmu, Jonathan. Kekayaan sejati suamiku adalah ketulusan dan kerja kerasnya, bukan saldo rekening. Ibu hanya terlalu terobsesi pada pandangan orang lain. Terima kasih, Lun, kataku, membalas pelukannya. Aku tahu, dialah jangkar dalam badai rumah tangga ini. Malam itu terasa seperti tidur di atas jerami panas. Pikiranku terus berputar, terombang-ambing antara kata-kata pedas Ibu Hana dan misteri seputar panggilan notaris. Luna terbangun saat aku bergerak gelisah. Tidurlah, Jonathan, bisiknya, mengusap punggungku lembut. Besok adalah hari yang panjang. Kamu butuh energi. Bagaimana aku bisa tidur, Lun? Kataku. Suaraku rendah agar tak terdengar keluar kamar. Kata-kata Ibu Hana tadi sore itu, seperti duri yang menusuk terus. Aku lelah dituduh tidak berharga. Dituduh seolah aku hanyalah bayangan yang menempel padamu. Aku tahu, sayang. Tapi janji kakek Suryo itu bisa jadi adalah kunci untuk menghentikan semua ini. Ujar Luna, suaranya mengandung harapan yang rapuh. Pergilah besok. Temui notaris itu. Anggap ini adalah kesempatan untuk membuka lembaran baru. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk harga dirimu. Aku memejamkan mata, memeluk Luna erat. Luna memang oase di tengah gurun kekeringan emosiku. Ia tidak pernah menuntut kemewahan, tetapi ia selalu menuntut kebahagiaan. Aku mengangguk, menyerap ketenangannya. Aku harus pergi, bukan hanya untuk warisan itu, tetapi untuk membuktikan bahwa aku, Jonathan, cucu kakek Suryo, bukan benalu, seperti yang Ibu Hana tuduhkan. Pagi menjelang, dan aku pamit kepada Ibu Hana dengan dalih akan bertemu klien besar di pusat kota. Sebuah kebohongan yang harus kulakukan agar aku tidak perlu menanggapi cibirannya. Klien besar? Jangan mimpi, Jonathan, dengusnya saat aku memakai jaket. Jangan-jangan kamu mau pinjam uang pada temanmu lagi, ya? Jangan buat malu Luna. Kalau memang mau pinjam, pinjamlah yang besar sekalian, jangan hanya untuk beli rokok. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang terasa pahit di bibirku. Doakan saya, Bu. Semoga kali ini saya membawa kabar baik. Aku bergegas meninggalkan kontrakan, membawa sisa-sisa harga diri yang masih kumiliki. Perjalanan menuju pusat kota terasa seperti menembus lapisan-lapisan kemewahan. Semakin dekat aku ke alamat notaris, semakin megah bangunan di sekitarku, seolah aku adalah perahu kecil yang tersesat di tengah pelabuhan kapal pesiar mewah. Kantor notaris Adriano Rekan terletak di salah satu gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, menatap angkasa dengan sombong. Aku merasa seperti debu saat melangkah ke dalam lobi marmer yang berkilauan. Setelah melewati resepsionis dengan seragam rapi yang memandangku dengan pandangan wait and see, aku diantar ke ruang tunggu. Ruang tunggu itu sendiri sudah merupakan monumen kemewahan. Sofa kulit tebal, lukisan abstrak mahal di dinding, dan kesunyian yang mencekam. Tiba-tiba, seorang pria parubaya yang elegan dengan setelan jas mahal menghampiriku. Tuan Jonathan? Sapanya. Suaranya ramah tetapi formal. Ya, saya sendiri. Jawabku, sedikit kaku. Saya Bapak Adrian, notaris yang menangani wasiat kakek Suryo. Mari, silakan ikut saya. Bapak Adrian tidak membawaku ke ruang rapat biasa, melainkan ke sebuah ruangan pribadi di sudut lantai eksekutif. Ruangan itu berdinding kaca, menyuguhkan pemandangan kota dari ketinggian yang membuat kepalaku sedikit pening. Aku duduk di kursi kulit yang empuk, mencium aroma kayu jati mahal. Terima kasih sudah datang tepat waktu, Tuan Jonathan, kata Bapak Adrian, duduk di hadapanku. Di mejanya, terhampar tumpukan dokumen tebal dan sebuah map coklat tua yang disegel rapi. Langsung saja, Tuan Jonathan, Bapak Adrian memulai, nadanya berubah serius. Almarhum kakek Anda, Tuan Suryo, selama ini dikenal sebagai seorang dermawan dan pengembang properti besar yang sangat tertutup. Beliau telah mendirikan jaringan bisnis properti dan investasi yang sangat luas, tetapi memilih hidup sederhana di luar kota. Beliau sengaja merahasiakan identitas dan kekayaannya karena dua alasan. Pertama, untuk menghindari intrik bisnis yang rumit, dan kedua, untuk melihat cucunya, yaitu Anda, tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, tidak terlena oleh harta.
Aku terdiam. Jantungku berdentam keras, seolah ingin melompat keluar. Kakek? Pengembang properti? Ini sungguh sepotong kisah yang hilang yang kini terungkap. Kakek selalu berbicara tentang nilai kejujuran dan kerja keras, tetapi tidak pernah sedikit pun menyebutkan tentang kekayaan yang disembunyikannya. Bapak Adrian melanjutkan, sesuai amanat Tuan Suryo, beliau telah menunjuk Anda, Jonathan, sebagai pewaris tunggal atas seluruh aset bergerak dan tidak bergerak yang dimilikinya. Dia menggeser tumpukan dokumen ke arahku. Aset properti berupa tanah dan bangunan komersial telah diurus dan dialihkan atas nama Anda. Namun, yang paling krusial adalah dana tunai yang akan segera kami transfer ke rekening khusus yang sudah Anda tanda tangani tadi. Bapak Adrian meraih sebuah cek tebal, yang pinggirannya sudah ditandatangani dan disiapkan. Cek itu tampak biasa saja, tetapi angka yang tertera di sana membuat retinaku menolak untuk percaya. 40 miliar rupiah, kata Bapak Adrian dengan tenang, seolah dia sedang menyebutkan harga secangkir kopi. Itu adalah jumlah dana segar yang diamanatkan kakek Anda kepada Anda. Aku merasa seluruh darah di tubuhku mengalir deras ke kepala, meninggalkan anggota badan lainnya mati rasa. 40 miliar. Itu bukan hanya angka. Itu adalah palu godam yang akan meruntuhkan semua keraguan dan hinaan yang selama ini menimpaku. Jumlah itu jauh melampaui semua fantasi terliarku. Aku, yang dibilang hanya menghasilkan uang receh, kini memegang cek senilai 40 miliar. Ini tidak mungkin. Bisikku, suaraku tercekat, seolah aku adalah patung yang baru saja mendapatkan suara. Kakek. Kakek Anda adalah orang yang sangat perhitungan, Tuan Jonathan. Beliau sudah merencanakan ini bertahun-tahun. Beliau ingin Anda, cucu kesayangannya, mendapatkan kemudahan untuk membangun hidup, tanpa harus merasakan kesulitan finansial yang dulu pernah beliau rasakan. Jelas Bapak Adrian, tersenyum hangat. Setelah beberapa saat aku terdiam, mencoba mencerna realitas baru ini, Bapak Adrian menyerahkan sebuah dokumen kecil yang disegel dengan lilin merah. Namun, perlu Anda ketahui, Tuan Jonathan, katanya. Kakek Anda juga meninggalkan amanat khusus yang sangat spesifik dan mengikat. Warisan ini tidak mutlak tanpa syarat. Dana 40 miliar ini hanya akan benar-benar menjadi milik Anda setelah Anda melaksanakan amanat ini. Seketika, rasa euforiaku mereda, digantikan oleh kecurigaan dingin. Aku menatap dokumen itu. Ini pasti yang dimaksud kakek agar aku tidak terlena. Warisan bersyarat, ini akan menjadi twist yang sesungguhnya di mata Ibu Hana. Aku mengambil dokumen itu. Apa syaratnya, Pak Adrian? Itu adalah rahasia antara Anda dan kakek Anda, Tuan Jonathan. Amanat itu tidak boleh dibuka sampai Anda benar-benar menerima cek ini di tangan Anda. Tapi, saya bisa katakan, kakek Anda tidak ingin kekayaan ini menjadi bumerang yang merusak karakter Anda, kata Bapak Adrian. Aku mengangguk perlahan, lalu menandatangani semua dokumen yang diperlukan dengan tangan gemetar. Saat aku berdiri, aku merasakan perbedaan yang amat besar. Tadi pagi, aku masuk ke gedung ini sebagai benalu di mata Ibu Hana. Sekarang, aku keluar dengan warisan yang nilainya mengguncang bumi. Namun, beban rahasia dan syarat yang mengikat itu terasa jauh lebih berat daripada laptop usangku. Dalam perjalanan pulang, aku menatap cek tebal itu, yang kuletakkan di saku jaketku. Nilai 40 miliar itu seolah memantulkan wajah Ibu Hana yang selalu mencibirku. Aku tahu, kabar ini akan menimbulkan reaksi yang luar biasa. Mungkin histeris. Aku bisa membayangkan Ibu Hana akan langsung mengubah semua sikapnya. Dari dingin seperti salju menjadi hangat seperti musim semi. Aku tiba di rumah pada sore hari. Pintu kontrakan sudah terbuka. Terdengar suara Ibu Hana yang sedang mengobrol dengan Luna di ruang tengah. Suaranya kembali dipenuhi keluhan. Ibu ini bingung. Luna, suami teman ibu, si Jonathan itu, sudah 2 tahun tidak ada kemajuan. Kalau begini terus, lebih baik kamu tinggalkan saja dan cari pria lain yang lebih menjanjikan. Setidaknya, yang punya modal, bukan hanya modal dengkul dan janji manis, kata Ibu Hana, nadanya kembali memilukan. Aku berdiri di ambang pintu, mendengar kata-kata itu lagi. Cek 40 miliar di saku jaketku terasa panas. Ini adalah saatnya. Aku memutuskan untuk tidak berlama-lama menyembunyikan kebenaran. Aku akan menyerahkan palu godam ini dan membiarkan sok itu menjadi jawabanku atas segala hinaan. Aku melangkah masuk.
Luna menatapku, matanya memancarkan kelegaan dan pertanyaan. Ibu Hana menoleh, dan ekspresinya langsung berubah menjadi sinis begitu melihatku. Oh, sudah pulang, Nak Jonathan? Bagaimana? Klien besarmu memberi janji apa lagi? Sudah waktunya kamu berhenti bermimpi dan mulai menyadari kenyataan pahit. Nak, Ibu Hana mencibir. Aku tidak menjawab. Aku hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang membawa beban 40 miliar. Aku berjalan mendekat ke sofa, mengeluarkan cek itu dengan gerakan lambat dan dramatis, seolah aku adalah seorang pesulap yang akan mengeluarkan burung merpati. Aku meletakkannya di atas meja kopi kayu kami, tepat di depan Ibu Hana. Saya rasa, kenyataan pahit yang Ibu maksud akan segera berubah. Ini untuk Ibu lihat. Udara di ruang rapat eksekutif kantor notaris Adrian Urekan terasa setebal lapisan es, mendinginkan kegelisahanku. Setelah kelesuan mental akibat hinaan Ibu Hana yang begitu menusuk di pagi hari, kini aku duduk, seorang diri, di hadapan Bapak Adrian, pria bersetelan jas mahal yang memancarkan aura profesionalisme tanpa celah. Tanganku masih terasa dingin, meskipun aku sudah memegang segelas air. Baik, Tuan Jonathan, kata Bapak Adrian, mencondongkan tubuh sedikit ke depan, suaranya seperti biola yang dimainkan perlahan, tetapi berwibawa. Mari kita mulai dengan Tuan Suryo. Saya mengerti. Bagi Anda, kakek Suryo adalah seorang pensiunan sederhana yang tinggal di kota kecil. Saya harus katakan, itu adalah peran yang beliau mainkan dengan sangat sempurna. Aku menelan ludah. Peran? Maksud Bapak? Bapak Adrian tersenyum tipis, seolah dia akan membukakan tirai pertunjukan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Tuan Suryo adalah seorang visioner di dunia properti dan pembangunan infrastruktur sejak tahun 80-an. Beliau tidak menyukai publikasi, beliau menghindari sorotan media. Filosofi hidup beliau adalah, pohon yang berbuah lebat tidak perlu berteriak untuk dikenal, buahnya yang akan berbicara. Beliau adalah pemilik sah dari Suryo Megah Property, sebuah perusahaan induk yang mengendalikan puluhan proyek real estate dan investasi saham di Asia Tenggara. Jantungku berdebar semakin cepat. Ini adalah narasi yang sama sekali baru, sebuah peta harta karun yang baru saja diletakkan di hadapanku. Kakek yang kukenal, yang suka bercerita sambil memancing di danau, ternyata adalah seorang magnate yang menyembunyikan kekayaannya di balik kesederhanaan. Saya tidak pernah tahu. Gumamku, rasa terkejut itu begitu pekat hingga sulit kuucapkan. Mengapa? Mengapa kakek harus hidup seolah beliau tidak punya apa-apa? Itu adalah bagian dari amanat pribadi beliau, jelas Bapak Adrian, membuka sebuah buku tebal bersampul kulit tua. Tuan Suryo percaya bahwa kekayaan yang didapatkan dengan mudah akan merusak karakter. Beliau telah melihat banyak kerabat yang terlena dan hancur karena uang yang melimpah tanpa pondasi moral yang kuat. Beliau ingin Anda, cucu satu-satunya, berjuang. Beliau ingin Anda merasakan bagaimana rasanya membangun sesuatu dari nol. Bagaimana rasanya dihargai karena kerja keras, bukan karena nama besar. Mendengar ini, seketika aku teringat hinaan Ibu Hana pagi tadi, cuma modal dengkul dan janji manis. Kakekku tahu betul kerasnya hidup, dan beliau mengizinkanku merasakannya. Aku tiba-tiba merasa haru dan bangga. Segala jerih payahku di depan laptop usang itu, semua cemoohan yang kuterima, ternyata berada dalam pengawasan kakek. Bapak Adrian melanjutkan, Tuan Suryo memiliki akses penuh ke kehidupan Anda, Tuan Jonathan. Beliau tahu perjuangan Anda di awal pernikahan, bagaimana Anda berupaya menghidupi istri Anda melalui pekerjaan lepas. Ketika beliau merasa bahwa karakter Anda telah teruji, dan Anda tidak bergantung pada beliau, saat itulah beliau memutuskan untuk mengalihkan warisan ini. Lalu, aset apa saja yang ditinggalkan kakek, Pak Adrian? Tanyaku, kini lebih tenang, meskipun suaraku masih bergetar sedikit. Asetnya sangat luas, tetapi Tuan Suryo telah mengonsolidasikannya untuk mempermudah transisi. Beliau meninggalkan properti-properti komersial yang menjanjikan, portofolio saham, dan, yang paling mendesak, dana tunai yang sangat besar. Kata Bapak Adrian, lalu mendorong sebuah map hijau tua ke hadapanku. Silakan lihat dokumen ini. Ini adalah bukti legal dan otentikasi aset-aset tersebut. Aku membuka map itu. Mataku menyapu baris demi baris, membaca nilai aset yang tertera. Angka-angka itu begitu fantastis, seolah aku sedang membaca novel fiksi ilmiah. Total kekayaan aset bergerak dan properti,
Setelah semua kewajiban dan pajak dipotong, adalah senilai 40 miliar rupiah. Bapak Adrian mengakhiri penjelasannya dengan suara yang mantap. Dan inilah bagian dari dana tunai yang dialihkan segera kepada Anda. Bapak Adrian kemudian mengambil cek tebal yang sudah disiapkan itu, meletakkannya dengan hati-hati di atas meja. Aku menatapnya. Tulisan tangan rapi kakek Suryo terpampang di sana, di samping angka yang seolah menulis ulang nasibku. 40 miliar,00 IDR. Tertulis jelas di sana. Aku merasakan kepalaku pusing, seolah dunia berputar. 40 miliar. Jumlah yang bisa menghentikan semua keluh kesah Ibu Hana. Jumlah yang bisa memberiku head start untuk membangun studio desain terbesar. Ini adalah senjata pamungkas untuk membungkam semua keraguan yang dilemparkan padaku. Dana ini akan ditransfer ke rekening khusus yang baru Anda buka setelah Anda menandatangani persetujuan ini, Tuan Jonathan, jelas Bapak Adrian. Semuanya sah dan telah diverifikasi oleh otoritas terkait. Tuan Jonathan adalah pewaris tunggal, tanpa sengketa. Aku mengambil pena, tetapi tanganku masih gemetar. Saya tidak tahu harus berkata apa, Pak Adrian. Ini melebihi semua bayangan saya. Wajar, Tuan Jonathan. Ambil waktu Anda. Kakek Anda memang ingin Anda terkejut. Ini adalah hadiah dari beliau, sebuah pengakuan bahwa perjuangan Anda tidak sia-sia. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menguasai emosiku. Di satu sisi, ada rasa haru yang tak terkira akan cinta dan kepercayaan kakek. Di sisi lain, ada pikiran liar tentang bagaimana aku akan menggunakan uang ini. Aku bisa membelikan Luna segalanya. Aku bisa membelikan Ibu Hana rumah mewah, agar beliau berhenti mengeluh tentang kontrakan kami. Aku bisa membeli mobil sport, seperti yang sering diceritakan Ibu Hana dari teman arisannya. Saat aku hendak menandatangani dokumen terakhir, Bapak Adrian menyelipkan sebuah amplop kecil yang disegel lilin merah, persis seperti yang ia tunjukkan sebelumnya. Amplop itu tampak tua dan berharga. Tunggu sebentar, Tuan Jonathan, kata Bapak Adrian, menghentikan gerak tanganku. Sebelum Anda menandatangani persetujuan akhir dan menerima cek ini, Anda harus membaca ini terlebih dahulu. Ini adalah amanat khusus dan syarat utama dari Tuan Suryo. Seketika, seluruh euforia yang kurasakan lenyap, digantikan oleh ketegangan yang mencekik. Aku teringat perkataan Bapak Adrian sebelumnya bahwa warisan ini tidak mutlak tanpa syarat. Aku mengambil amplop itu. Segel lilinnya terasa keras di ujung jariku. Aku merobeknya dengan hati-hati. Di dalamnya, ada selembar kertas tua dengan tulisan tangan kakek Suryo yang sudah familiar. Tulisannya tegas dan penuh makna. Aku membaca paragraf pertama, yang bunyinya, "Cucuku Jonathan tersayang. Jika kamu sudah memegang kertas ini, berarti kamu sudah siap. Uang ini bukan untuk membuatmu kaya, tetapi untuk memberimu kesempatan. Ingatlah selalu asal-usul kita." Aku membaca terus, dan saat mencapai bagian persyaratan, mataku membelalak lebar. Syaratnya begitu spesifik, begitu tidak terduga, hingga aku harus membaca ulang 2 kali untuk memastikannya. Syarat utama amanat khusus. Dana tunai 40 miliar rupiah ini harus digunakan secara eksklusif untuk satu tujuan, melakukan renovasi total, restorasi, dan pengaktifan kembali bangunan tua bersejarah di Jalan Merpati, yang kini dikenal sebagai Rumah Singgah Ceria. Seluruh dana harus dihabiskan untuk proyek ini dalam kurun waktu 24 bulan sejak cek diterima. Proyek ini harus menjadi prioritas utama. Jika syarat ini dilanggar, seluruh sisa aset akan otomatis dialihkan kepada yayasan amal lain yang sudah ditunjuk. Aku terdiam, lidahku keluh. Renovasi bangunan tua? Rumah singgah ceria? Bukan membeli rumah mewah? Bukan membeli saham? Bukan membeli mobil sport? Melainkan menghabiskan 40 miliar untuk sebuah proyek restorasi sosial. Ini adalah plot twist dari kakek yang sangat bijaksana, memastikan bahwa warisannya akan membawa kebaikan, bukan keserakahan. Kakek telah memberiku kekayaan, tetapi memaksaku untuk menggunakannya sebagai alat kemanusiaan, bukan pesta pora pribadi. Saya rasa, Anda sudah mengerti maksud kakek Anda, Tuan Jonathan, kata Bapak Adrian, yang melihat ekspresiku yang campur aduk. Aku tersenyum, senyum yang kali ini tulus dan lega. Beban untuk menjadi kaya raya seketika terangkat. Kakek tidak hanya memberiku uang, tetapi memberiku tujuan mulia. Ini jauh lebih berharga daripada semua mobil sport di dunia. Ya,
Pak Adrian. Saya mengerti. Jawabku, suaraku kini mantap. Saya akan melaksanakan amanat ini. Seluruhnya. Aku menandatangani dokumen akhir dan menerima cek 40 miliar itu. Beratnya kertas itu kini terasa seperti tanggung jawab besar. Aku meninggalkan gedung pencakar langit itu sebagai pewaris 40 miliar, tetapi dengan syarat yang mengubah segalanya. Dalam perjalanan pulang, tanganku terus memegang cek itu. Aku tahu, ketika aku menunjukkan ini kepada Ibu Hana, reaksinya tidak akan sama seperti yang ia bayangkan, dan itu akan jauh lebih eksplosif. Aku pulang, siap untuk menghadapi badai emosi yang pasti akan meledak di rumah. Aku berdiri di ambang pintu kontrakan petak, merasakan kontras tajam antara keheningan megah ruang notaris dengan suasana tegang dan sempit di rumah kami. Di saku jaketku, cek senilai 40 miliar terasa seperti sebilah pisau bermata dua. Satu sisi siap memotong rantai kemiskinan dan hinaan, sisi lainnya siap menusuk kesombongan. Di ruang tengah, Ibu Hana sedang duduk di sofa usang, sambil membolak-balik majalah fashion yang harganya mungkin setara dengan jatah makan siang kami 3 hari. Luna duduk di sampingnya, mencoba merajut, tetapi bahunya terlihat tegang, seperti tali busur yang ditarik maksimal. "Percuma kamu merajut, Luna," terdengar suara Ibu Hana yang dingin dan terkesan meremehkan. "Itu pekerjaan orang zaman dulu. Seharusnya kamu sekarang sudah merencanakan liburan mewah ke Eropa, bukan duduk di rumah sempit ini membuat sweater yang bisa dibeli 5 menit di butik. Suami macam apa yang tidak bisa memberikanmu liburan layak?" Luna meletakkan jarum rajutnya, menghela napas. "Ibu, kami baik-baik saja. Kami sedang menabung." "Menabung? Dengan pekerjaan desain lepasnya si Jonathan itu? Itu namanya menggali lubang, bukan menabung. Kamu tahu, Luna, ibu malu. Anak ibu yang secantik ini, nasibnya hanya terikat pada janji-janji kosong dan voucher diskon." Kata-kata itu menyambutku, menjadi soundtrack paling menyakitkan yang pernah kudengar. Aku melangkah masuk, keheninganku menarik perhatian mereka. Ibu Hana menoleh, ekspresinya langsung berubah menjadi sinis begitu melihatku. Matanya menyapu jaketku yang lusuh, seolah mencari bukti kegagalanku. "Oh, sudah pulang, Nak Jonathan? Bagaimana? Klien besarmu memberi janji apa lagi?" Ibu Hana mencibir. Nada suaranya penuh kemenangan yang pahit. "Sudah waktunya kamu berhenti bermimpi di siang bolong dan mulai menyadari kenyataan pahit. Nak, hari ini ibu bertemu Bu Santi. Dia baru saja dibelikan kalung berlian. Kapan kamu bisa membelikan Luna? Bahkan, 1 gram emas saja." Aku tidak membuang waktu. Aku berjalan lurus ke meja kopi kayu kami, yang permukaannya sudah tergores-gores. Aku melepas jaketku perlahan, seolah sedang melakukan ritual, dan mengeluarkan cek tebal itu. Gerakanku sangat tenang, kontras dengan gemuruh di dalam dadaku. Aku meletakkan cek itu dengan ujung jari, tepat di depan Ibu Hana. "Saya rasa, kenyataan pahit yang ibu maksud akan segera berubah," kataku, suaraku rendah dan terkontrol, penuh makna yang terpendam. "Ini untuk ibu lihat." Luna mencondongkan tubuh, matanya bertanya-tanya. Dia tahu aku menyembunyikan sesuatu. Ibu Hana meraih cek itu dengan pandangan malas, menganggapnya hanya selembar kertas biasa, mungkin sisa draft klienku yang tidak terpakai. Sikapnya begitu meremehkan, seolah menyentuh kertas itu pun akan mencemari jarinya yang berhias cincin. Namun, begitu matanya menangkap angka di sana, matanya melebar, pupilnya membesar. Kemudian, dia melihat nama kakek Suryo di sudut bawah. Ekspresinya melukiskan perjalanan emosi yang ekstrim. Dari rasa ingin tahu, menjadi kebingungan. Lalu terkejut. Dan puncaknya adalah kemarahan yang membabi buta. "Apa ini? 40 miliar? Teriak Ibu Hana, melompat dari sofa seolah disengat listrik. Ia memegang cek itu seolah itu adalah benda najis. Mencengkeramnya kuat hingga kertas itu sedikit kusut. Wajahnya merah padam, nafasnya memburu. Dia tidak percaya. Dan karena dia tidak percaya, insting pertamanya adalah menuduh, mengaitkan hal itu dengan kejahatan, sesuai dengan citra buruk yang sudah dia bangun tentangku. "Paling cek palsu. Kamu pikir saya ini bodoh, Jonathan? Kamu mau menipu anak saya dengan janji kekayaan palsu? Penipu macam apa kamu ini?" Teriaknya dengan nada histeris. Suaranya menusuk gendang telinga, memecah keheningan sore itu menjadi serpihan tajam.
Luna segera berdiri. Ibu, jangan menuduh sembarangan. Diam, Luna. Kamu jangan buta. Dari mana dia dapat uang sebanyak ini? Lihat saja, ini pasti cek dari sindikat penipuan. Jelas-jelas dia tidak punya apa-apa. Masa tiba-tiba dapat 40 miliar? Itu tidak masuk akal. Ini cek kosong. Jonathan, kamu mau merusak masa depan Luna dengan janji palsumu. Ibu Hana melempar cek itu ke wajahku. Gerakannya penuh kebencian dan penghinaan. Seolah cek itu adalah lumpur yang menjijikan. Cek itu jatuh ke lantai, tepat di samping kakiku. Hinaan kali ini jauh lebih buruk daripada semua hinaan sebelumnya. Kata, pembohong, dan penipu, yang keluar dari bibirnya terasa seperti cambuk berapi yang melilit harga diriku. Namun, kali ini, aku merasa tenang. Aku membiarkan amarahnya meletus, karena aku memiliki kartu as yang sah di tanganku. Aku membungkuk perlahan, mengambil cek yang teronggok di lantai itu. Aku mengusap debu imajiner di permukaannya dan menatap Ibu Hana lurus-lurus. Bu Hana, tolong dengarkan saya. Kataku, nada bicaraku sangat tenang, kontras dengan badai di dalam dirinya. Ini bukan cek palsu. Ini adalah warisan dari kakek Suryo yang saya terima hari ini di kantor notaris Adrian Urekan. Notaris? Halah, paling notaris abal-abal, temanmu yang kamu bayar untuk berpura-pura. Tidak mungkin kakekmu yang miskin itu punya uang sebanyak ini. Bentaknya lagi, matanya seperti bola api yang siap melalapku. Aku tahu, bukti lisan saja tidak akan mempan. Ibu Hana hanya akan percaya pada apa yang bisa ia lihat, sentuh, dan verifikasi secara instan. Bu, saya mengerti ibu curiga. Tapi saya tidak menipu. Kakek Suryo ternyata adalah pengembang properti besar yang menyembunyikan identitasnya. 40 miliar ini adalah dana tunai yang diwariskan kepada saya. Jelasku, sambil menunjuk ke cek itu. Jika ibu tidak percaya, ibu bisa menghubungi notaris saya, Bapak Adrian, sekarang juga. Atau, ibu bisa ikut saya ke bank besok untuk memverifikasi keabsahannya. Luna, yang terpaku di sudut ruangan, mendekat. Wajahnya pucat. Tetapi matanya memohon agar pertengkaran ini segera berakhir. Bu, kalau memang ini benar warisan kakek Jonathan, kita harus bersyukur. Bersyukur? Jangan-jangan cek ini sudah dicuri. Luna, atau ini uang haram. Ibu tidak akan biarkan kamu terjerat kriminalitas hanya karena laki-laki ini ingin terlihat kaya. Aku menghela napas panjang. Aku tahu satu-satunya cara untuk memenangkan pertempuran ini adalah dengan menyerahkan otoritas kepada pihak ketiga yang tidak bisa dibantah Ibu Hana. Aku mengeluarkan ponselku dan mencari nomor Bapak Adrian. Aku menyalakan mode loudspeaker. Bapak Adrian, maaf mengganggu malam-malam. Saya Jonathan. Bisakah Anda memverifikasi status warisan saya di hadapan ibu mertua saya? Beliau meragukan keabsahan dana ini. Suara Bapak Adrian yang formal dan meyakinkan terdengar jelas di ruang tengah kami. Beliau menjelaskan kembali dengan detail, menyebutkan nama Suryo Megah Property, dan status dana 40 miliar yang sudah siap ditransfer. Dana tersebut sudah siap ditarik dan disalurkan ke rekening khusus Tuan Jonathan, yang baru saja dibuka. Besok pagi kami akan melakukan transfer final. Dana ini 100% sah dan legal, tutup Bapak Adrian. Ibu Hana terdiam. Dia memproses setiap kata yang diucapkan Bapak Adrian. Namun, kekeras kepalaannya seperti benteng yang sulit ditembus. Dia bisa saja temanmu yang berpura-pura jadi notaris. Ibu tidak percaya suara telepon. Tantangnya, nada suaranya sedikit melunak, tetapi pandangannya tetap curiga. Baik, kataku, mengambil ponselku kembali. Kalau begitu, hanya ada satu cara. Saya sudah memiliki rekening baru yang terhubung dengan notaris. Besok pagi, Bapak Adrian akan melakukan transfer, dan kita akan lihat saldonya bersama-sama. Aku memegang cek itu erat, menatap Ibu Hana. Wajahnya kini bukan lagi marah, tetapi bimbang. Luna duduk di sofa, memeluk dirinya sendiri. Malam itu, ruang tengah kami terasa seperti medan pertempuran di mana kehormatan dipertaruhkan, dan kekayaan 40 miliar adalah peluru yang belum diledakkan. Ibu Hana menghabiskan sisa malam itu dengan bolak-balik antara ruangan. Ia tidak lagi mencibir, tetapi ia tidak juga meminta maaf. Ia hanya mondar-mandir, pandangannya kosong.
Seolah jiwanya sedang melakukan perjalanan ke dimensi lain di mana kekayaan itu benar-benar nyata. Roda takdir telah berputar, dan Ibu Hana tidak tahu apakah dia akan tergilas atau dinaikannya. Pagi menjelang, dan suasana di meja makan terasa sangat canggung. Ibu Hana hanya menatap ponselku dengan intensitas yang mengerikan, seolah dia bisa memaksa layar itu menampilkan saldo 40 miliar hanya dengan tatapan matanya. Jadi, kamu benar-benar akan menunjukkan saldo di ponselmu, Jonathan? Tanyanya, suaranya kini terdengar seperti berbisik, tidak ada lagi gemuruh. Tentu saja, Bu. Jika dana itu sudah masuk, saya akan tunjukkan langsung. Tidak ada yang saya sembunyikan lagi. Jawabku. Tepat pukul 10 pagi, ponselku berdering. Itu adalah notifikasi dari aplikasi mobile banking. Sebuah notifikasi transfer masuk dengan jumlah yang luar biasa. Aku mengambil ponselku, membuka aplikasi, dan membiarkan layar itu menyala. Aku mengangkatnya, mengarahkannya tepat ke wajah Ibu Hana. Lihat, Bu Hana. Transfer masuk. 40 miliar rupiah. Kataku, suaraku penuh kemenangan yang tak terhindarkan. Ibu Hana mencondongkan tubuh. Matanya membaca angka itu. 40 miliar,00 IDR. Terukir jelas, nyata, dan tidak terbantahkan. Ekspresi Ibu Hana di detik itu adalah karya seni dari keterkejutan. Matanya membelalak tak percaya. Wajahnya pucat pasi, kemudian berubah menjadi warna ungu yang aneh. Semua kata-kata penghinaan yang pernah ia lontarkan seolah berbalik, menjadi hukuman yang berat bagi dirinya sendiri. Ia ambruk kembali di sofa. Tubuhnya kaku, terkejut luar biasa. Keheningan yang mencekam setelah Ibu Hana melihat angka 40 miliar,00 di layar ponselku terasa lebih berat daripada semua kebisingan hinaannya. Matanya masih terpaku pada layar, seolah mencoba menemukan celah atau glitch dalam sistem bank yang akan membuktikan bahwa apa yang ia lihat hanyalah fata morgana. Wajahnya yang tadinya merah padam kini kembali pucat, seperti kanvas yang baru saja kehilangan warnanya. Aku menarik ponselku perlahan. Luna segera mendekati Ibu Hana, mengkhawatirkan kondisinya. Ibu baik-baik saja? Tanya Luna, memegang lengan ibunya. Ibu Hana tidak menjawab. Dia hanya menggelengkan kepala pelan, seolah baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang, atau mungkin mimpi indah yang baru saja dimulai. Dia menatapku, tatapan yang sekarang tidak lagi mengandung cemoohan, melainkan semacam percampuran antara takjub, penyesalan, dan kalkulasi cepat. 40 miliar, bisiknya, suaranya tercekat. Kamu tidak berbohong, Jonathan? Saya sudah bilang, Bu, ini warisan dari kakek Suryo. Saya tidak pernah punya niat untuk menipu Luna, ataupun ibu. Kataku, nadaku tetap tenang, membiarkan kebenilauan emosinya mereda dengan sendirinya. Ibu Hana bangkit dari sofa, gerakannya masih kaku seperti robot yang baru dihidupkan. Dia berjalan mondar-mandir sebentar, tangannya mengusap-usap dada. Sepertinya, ia sedang mencoba memproses fakta bahwa orang yang selama ini ia anggap benalu dan pembohong, kini memegang kunci menuju kekayaan yang tidak pernah ia impikan. Setelah mondar-mandir sebentar, mendadak, Ibu Hana berbalik. Sikapnya berubah total, seolah ada tombol ajaib di punggungnya yang baru saja ditekan. Ekspresi sinis yang selama ini melekat di wajahnya, kini digantikan oleh senyum yang sangat lebar, terlalu lebar, dan terasa dingin, seperti topeng porselen. Ya ampun, Nak Jonathan. Astaga, kakekmu memang hebat, serunya. Suaranya melonjak dari bisikan menjadi pekikan gembira yang dibuat-buat. Dia melangkah mendekatiku, meraih tanganku yang masih sedikit gemetar, dan menggenggamnya erat. Kelembutan ini adalah sesuatu yang belum pernah kuterima darinya, seumur hidupku. Rasanya aneh, seperti memegang bulu landak. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Nak, kamu kan cucu dari orang hebat. Kita ini kan keluarga. Ini adalah kabar baik yang sangat luar biasa, katanya, mengayunkan tanganku maju mundur dengan antusiasme palsu yang membuatku ingin menarik tanganku. Luna terlihat bingung, menatap ibunya dengan alis terangkat. Dia tahu, perubahan dramatis ini adalah sinyal bahaya. Bu, tadi pagi ibu menuduh Jonathan sebagai penipu. Ingat, Luna pelan, mencoba menembus lapisan kepura-puraan ibunya. Ah, itu hanya tes dari ibu, Nak Luna. Hanya tes untuk memastikan menantu ibu ini benar-benar kuat mental.
Ibu kan harus melindungi kalian dari orang-orang jahat. Ibu Hana tertawa canggung. Tawanya terdengar sumbang. Dan Jonathan lulus. Dia sangat jujur dan kuat. Maaf ya, Nak Jonathan, ibu hanya terlalu sayang pada Luna. Aku hanya tersenyum tipis. Tidak menanggapi permintaan maafnya yang tidak tulus itu. Aku membiarkannya tenggelam dalam pusaran kepalsuannya sendiri. Pokoknya, ini sudah sah. Lanjut Ibu Hana, matanya kini berkilat-kilat, penuh rencana yang tak terucapkan. Dia menarikku duduk di sofa. Kita harus merayakan ini. Nak, ini rezeki nomplok. Sekarang, kita harus segera menyusun rencana. Ibu Hana mulai berbicara dengan kecepatan tinggi, seolah dia adalah CEO yang baru saja mendapatkan suntikan modal raksasa. Dengar, Jonathan. Uang ini tidak boleh diam. Uang itu harus bekerja. Besok kita langsung ke butik ibu. Ibu akan kenalkan kamu pada manajer investasi terbaik. Kita harus segera membeli aset yang bernilai. Pertama, kita beli rumah mewah, tidak, mansion, di kawasan elit, yang ada kolam renangnya. Kita harus pindah dari kontrakan ini segera. Ini terlalu sempit, tidak cocok untuk status kita sekarang. Dia melirik Luna, seolah baru menyadari keberadaannya. Luna, besok kamu harus ambil cuti. Kita akan ke Plaza Indonesia. Kamu harus beli baju baru, perhiasan baru. Mobil lama ibu juga harus diganti. Mini Cooper sudah tidak zaman. Kita ambil Alphard terbaru, biar ibu tidak malu saat menjemput teman-teman arisan. Dan kamu, Jonathan, harus beli setelan jas mahal. Jaga penampilan. Ibu Hana memaparkan rencana belanja ambisiusnya dengan mata berbinar-binar, seolah 40 miliar itu hanyalah koin yang bisa ia hambur-hamburkan untuk memuaskan ego dan status sosialnya. Dalam sekejap, dia telah merampas kekuasaan atasku, menetapkan dirinya sebagai arsitek tunggal dari kekayaan yang bukan miliknya. Aku mendengarkannya dengan sabar. Luna, di sisi lain, mulai merasa tidak nyaman. Dia menggelengkan kepalanya pelan, wajahnya menunjukkan kekecewaan yang mendalam atas perilaku ibunya. Ibu, bukankah sebaiknya kita bicara dulu dengan Jonathan? Warisan ini kan miliknya, ujar Luna hati-hati. Tentu saja milik dia. Nah, tapi suami istri kan satu. Ibu hanya membantu mengarahkan. Nak Luna, kalau tidak dipegang oleh yang ahli, uang sebanyak ini bisa terbang dalam sekejap. Ibu ini berpengalaman, sudah sering ikut arisan para istri direktur. Ibu tahu bagaimana cara mengelola uang besar. Balas Ibu Hana, menepuk tanganku dengan keras. Jangan khawatir, Jonathan. Ibu akan bantu kamu kelola uang ini. Ya, kita harus segera investasi di properti yang menguntungkan, bukan yang seperti rumah kontrakan ini. Ibu Hana menunjuk lantai dengan jijik, seolah melupakan bahwa dia baru saja memujiku. Aku tersenyum. Senyum yang kali ini lebih tulus karena aku tahu bom waktu itu sebentar lagi akan meledak. Terima kasih atas semua saran ibu, Bu Hana. Saya sangat menghargai niat baik ibu, kataku, menarik napas dalam-dalam. Aku tahu, sekarang adalah saatnya. Aku harus menyerahkan kepingan puzzle yang hilang itu. Tapi, ada satu hal penting yang harus ibu dan Luna ketahui, kataku, sengaja membuat jeda. Perhatian Ibu Hana langsung terpusat padaku. Matanya menyala-nyala karena takut aku akan menolak rencananya. Apa? Apa yang penting, Nak Jonathan? Tanyanya, suaranya sedikit mendesak. Aku mengeluarkan amplop amanat khusus yang disegel lilin merah dari jaketku, yang kuambil setelah menandatangani dokumen di notaris. Amplop ini adalah pedang keadilan yang akan memisahkan emas dari tembaga. Warisan 40 miliar ini, dan seluruh aset properti yang lain, bersyarat, kataku, menyodorkan amplop itu ke meja. Seketika, senyum Ibu Hana membeku. Matanya memicing, rasa curiga yang tadinya tenggelam oleh ambisi kini kembali muncul ke permukaan, seperti buih di air mendidih. Bersyarat? Syarat apa? Tanyanya, nadanya kembali tajam. Ini adalah amanat terakhir kakek Suryo. Dana ini harus digunakan untuk satu tujuan spesifik yang telah ditentukan oleh beliau, dan ini sifatnya mengikat secara hukum, jelasku. Aku membuka amplop itu, mengambil kertas kakek, dan mulai membacakan isinya dengan nada yang tegas, mengulang syarat utamanya. Aku berhenti, menatap Ibu Hana lurus-lurus. Kakek Suryo mengamanatkan,
Dana 40 miliar ini seluruhnya harus digunakan untuk merenovasi total, restorasi, dan mengaktifkan kembali bangunan tua bersejarah di Jalan Merpati yang bernama Rumah Singgah Ceria. Seluruh dana harus habis untuk proyek ini dalam waktu 2 tahun, Bu. Jika syarat ini dilanggar, seluruh sisa aset akan otomatis dialihkan kepada yayasan amal lain yang sudah ditunjuk. Udara di ruangan itu terasa tebal dan berat. Ibu Hana hanya menatapku, matanya membelalak, mulutnya sedikit terbuka. Dia mencerna setiap kata, setiap angka, setiap larangan. Mimpi Mensyahn, Alphard, dan berliannya seketika runtuh menjadi debu di hadapan amanat kakek. Reaksi pertama Ibu Hana bukanlah penerimaan atau pemahaman. Itu adalah ledakan amarah yang lebih besar dari sebelumnya. Apa? Merenovasi bangunan tua? Itu konyol. Kakekmu itu gila. Teriaknya, wajahnya kembali merah padam, urat-urat di lehernya menonjol. Dia menampar meja kopi dengan keras, membuat cangkir teh di atasnya bergetar. Uang sebanyak ini hanya untuk batu bata usang? Kita bisa membeli properti komersial yang menguntungkan. Jonathan, bukan menghabiskan uang untuk proyek sosial yang tidak jelas keuntungannya. Kita harus beli apartemen di penthouse, bukan mengurus rumah singgah. Ledakan kemarahan Ibu Hana di ruang tengah kami, sesaat setelah ia mendengar amanat warisan kakek, terasa seperti gempa susulan setelah gempa besar verifikasi saldo. Wajahnya yang memerah, urat-urat di pelipisnya yang menonjol, dan suaranya yang melengking seolah ingin menghancurkan dinding kontrakan. Ini penghinaan, Jonathan. Kakekmu pasti sengaja. Dia tidak ingin kita bahagia. Dia menjebakmu dengan syarat bodoh itu. 40 miliar, hanya untuk sampah tua yang hampir roboh? Teriak Ibu Hana, menggebrak meja sekali lagi. Luna segera bangkit. Wajahnya terlihat lelah dan sedih melihat tingkah ibunya. Ibu, jangan bicara begitu tentang kakek. Kakek Jonathan pasti punya alasan yang sangat kuat. Ini adalah amanat terakhir beliau. Alasan apa, Luna? Alasan untuk membuat kalian berdua menjadi pengurus panti asuhan miskin? Kita butuh properti yang menghasilkan uang, bukan mengeluarkan uang. Ibu tidak mau hidup dalam kemiskinan pura-pura ini lagi. Ibu Hana menunjukku dengan jari telunjuknya yang dihiasi cincin berlian imitasi. Hadiah dari arisan yang selalu ia banggakan. Kamu dengar, Jonathan? Kamu harus mencari celah hukum. Cari cara untuk membatalkan syarat konyol ini. Aku tetap duduk tenang. Aku tahu, aku tidak bisa melawan badai ini dengan kemarahan, tetapi dengan rasionalitas yang dingin. Aku membiarkan dirinya melepaskan amarahnya hingga kehabisan napas. Ibu Hana, kataku, setelah ia terdiam sejenak untuk menarik napas. Saya sudah membaca semua dokumen hukumnya. Syarat ini mengikat. Jika saya melanggar, dana ini otomatis dialihkan kepada yayasan lain. Saya tidak bisa membatalkannya. Dan, saya tidak ingin melanggarnya. Kenapa tidak ingin melanggar? Kamu bodoh? Ini 40 miliar. Uang yang bisa mengubah hidupmu. Kamu bisa menjadi CEO perusahaanmu sendiri. Jangan biarkan hatimu yang naif itu mengalahkan logika. Ibu Hana kini beralih ke strategi memelas, mencoba menyentuh hatiku yang ia anggap lembut. Kakek tidak ingin kami menjadi kaya raya secara instan dan tanpa makna. Bu, jelasku, sambil memegang surat amanat itu. Kakek selalu menekankan bahwa kekayaan sejati adalah kekayaan hati. Saya menghormati amanat beliau. Saya akan melaksanakan renovasi rumah singgah itu. Melihat permohonan dan ancamannya tidak mempan, ekspresi Ibu Hana berubah lagi. Dari amarah yang membakar, kini ia beralih ke strategi penjinakan halus. Ia mengambil napas dalam-dalam dan duduk kembali, mencoba tersenyum, meskipun senyum itu terlihat dipaksakan dan tegang. Oke. Ibu mengerti, katanya, mengusap pelipisnya, seolah mengakui kekalahan. Baiklah, karena ini amanat, kita harus melaksanakannya. Tapi, Nak Jonathan, kamu tahu apa-apa soal renovasi bangunan tua? Itu proyek besar. Itu butuh manajemen yang hebat. Kamu cuma desainer grafis lepas. Nak, aku tahu, ini adalah upaya terbarunya untuk mengambil alih kendali. Dia mencoba merendahkan kemampuanku sebagai manajer proyek, agar ia bisa menempatkan dirinya sebagai konsultan utama. Saya akan belajar, Bu.
Saya akan merekrut kontraktor profesional dan arsitek. Jawabku, tetap mempertahankan batas. Merekrut? Itu butuh biaya besar. Dengarkan Ibu. Ibu punya kenalan banyak di kalangan developer dan kontraktor, teman-teman arisan Ibu. Kita tidak perlu merekrut orang luar. Ibu akan bantu kamu mengelola proyek ini. Ibu akan menjadi chief project manajernya. Kita bisa hemat biaya manajemen, dan uang yang hemat itu bisa kita gunakan untuk... Ibu Hana terdiam, menyadari ia hampir terpeleset kembali ke rencana pribadinya. Untuk membuat rumah singgah itu lebih mewah. Luna menatapku, matanya memancarkan peringatan. Dia tahu, jika Ibu Hana terlibat langsung dalam manajemen keuangan proyek, 40 miliar itu bisa menjadi lubang hitam yang tak berujung. Terima kasih atas tawaran Ibu, Bu Hana. Tapi kakek ingin saya yang mengelola langsung. Kakek percaya pada saya. Tolakku dengan nada yang sangat halus namun tegas. Aku tidak ingin merusak amanat kakek dengan memasukkan kepentingan Ibu Hana di dalamnya. Tapi nak, Ibu bisa mengatur semuanya. Ibu bisa mengawasi pengeluaran, memilih bahan bangunan terbaik. Kamu tahu, bahan bangunan itu rawan markup. Ibu akan memastikan tidak ada yang menipu kamu. Ibu Hana terus mendesak. Suaranya kini terdengar seperti rengekan anak kecil yang tidak mau kehilangan mainannya. Saya mengerti kekhawatiran Ibu. Tapi saya sudah berjanji pada kakek, dan juga pada diri saya sendiri, bahwa saya akan melakukannya dengan tangan saya sendiri. Saya akan mencari kontraktor yang independen dan jujur, dan Luna akan membantu saya dalam sisi sosial dan administrasi. Kataku, memandang Luna, yang tersenyum lega. Penolakan halusku ini ternyata menjadi pukulan telak bagi Ibu Hana. Dia menyadari bahwa meskipun aku telah menerima uang itu, dia tidak akan pernah bisa mengaksesnya untuk kepentingan pribadinya. Uang 40 miliar itu kini terasa seperti sumur yang dalam dan tertutup rapat. Wajahnya kembali muram, tetapi kali ini, ia tidak meledak lagi. Ia hanya terdiam, tatapannya menyiratkan kekalahan, dan matanya mulai memancarkan kebencian baru, kebencian terhadap syarat yang mengikat itu, dan terhadap kakek Suryo yang telah merencanakan segalanya dengan sempurna. Aku tahu, meskipun badai besar telah berlalu, awan gelap belum sepenuhnya hilang. Ibu Hana akan menjadi pengawas rahasia kami. Dia akan mencari celah, mencari kesalahan, dan menunggu saat yang tepat untuk membuktikan bahwa aku tidak mampu mengelola proyek sebesar ini. Keesokan harinya, aku dan Luna memutuskan untuk segera menjauhkan diri dari energi negatif Ibu Hana dan mulai bekerja. Kami pergi ke pusat kota untuk mengunjungi rumah singgah ceria, bangunan tua yang kini menjadi satu-satunya fokus dari 40 miliar yang kuarisi. Kita harus cepat, Lun. Kakek memberiku waktu 2 tahun, kataku sambil menyetir mobil tua kami, yang mendadak terasa sangat lambat. Aku yakin kamu bisa, Jonathan, balas Luna, memegang peta tua yang kucetak dari Google Maps. Ini bukan hanya tentang bangunan, tapi tentang kehormatan kakek, dan juga kehormatanmu. Kami tiba di Jalan Merpati. Rumah singgah ceria berdiri di sana, diapit oleh gedung-gedung komersial modern. Bangunan itu memang terlihat menyedihkan. Dindingnya berlumut, beberapa genteng sudah hilang, dan jendelanya pecah. Tampak seperti fosil masa lalu yang ditinggalkan di tengah lautan modernitas. Sebuah papan kayu kecil bertuliskan, Rumah Singgah Ceria, tutup sejak 1995, tergantung miring di pagar berkarat. Kami melangkah masuk. Debu tebal menyelimuti segalanya. Udara di dalam terasa pengap, dingin, dan sedih. Kami menemukan meja kayu tua yang sudah dimakan rayap di ruang depan, dan di belakangnya, ada ruangan kecil yang penuh dengan tumpukan arsip dan buku-buku usang. Kita mulai dari sini, Lun, kataku. Kita harus tahu sejarah tempat ini. Kakek tidak mungkin menaruh 40 miliar pada tempat yang tidak memiliki makna. Luna mengangguk. Kami mulai membersihkan ruangan, menyingkirkan sarang laba-laba dan menumpuk buku-buku yang masih bisa diselamatkan. Aku membuka salah satu kotak kardus yang sudah lembab. Di dalamnya, terdapat buku besar administrasi dan beberapa surat yang sudah menguning. Di antara tumpukan arsip yang berdebu itu, aku menemukan sebuah surat tulisan tangan kakek Suryo yang ditujukan kepada pengurus panti di tahun 1990-an. Surat itu menjelaskan rasa terima kasih kakek karena tempat ini pernah menjadi pelabuhan terakhir bagi dirinya saat ia masih kecil dan terlantar. Kakek berjanji, jika suatu saat ia mampu, ia akan menyelamatkan rumah singgah ini. Air mataku menetes.
Ini adalah alasan sejati di balik warisan 40 miliar itu. Bukan untuk menghukumku, bukan untuk membuatku rugi, tetapi untuk menggenapi janji seorang anak kecil. Ini adalah monumen balas budi. Saat kami terus membersihkan, Luna berteriak pelan. Jonathan, lihat ini. Luna sedang memegang sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di balik tumpukan buku. Kotak itu diukir sederhana, tetapi terasa kokoh. Kami membukanya. Di dalamnya, terdapat beberapa foto hitam putih yang sudah menguning. Foto sekelompok anak kecil yang tersenyum riang di depan bangunan ini. Aku mengambil salah satu foto. Foto seorang gadis kecil kurus dengan mata besar yang familiar. Tatapannya mengingatkanku pada seseorang yang sangat kukenal. Aku membalik foto itu. Tulisan tangan anak-anak, agak berantakan, tertera di belakangnya, penghuni RS nomor 12, Hana kecil. Udara lembab dan berdebu di dalam rumah singgah ceria mendadak terasa dingin, menusuk hingga ke tulang, seolah menyalurkan energi misteri dari masa lalu. Tanganku masih memegang kotak kayu kecil itu, dan tatapanku terpaku pada tulisan tangan anak-anak di belakang foto gadis kecil yang sangat mirip dengan Ibu Hana, penghuni RS nomor 12, Hana kecil. Luna, yang berdiri di sampingku, melihat keanehan di wajahku. Jonathan, ada apa? Kamu kelihatan kaget sekali. Aku tidak menjawabnya segera. Aku merasakan denyutan hebat di kepalaku, mencoba menghubungkan benang merah yang sangat tipis ini. Rumah singgah ini adalah kunci warisan 40 miliar, dan entah bagaimana, Ibu Hana terlibat di dalamnya sebagai Hana kecil di tahun 1980-an. Namun, aku memilih untuk menyimpan penemuan foto itu sebentar, merasakan intuisi bahwa ini adalah kartu Trump yang harus kugunakan di waktu yang tepat. Prioritas sekarang adalah memahami amanat kakek sepenuhnya. Aku menghela napas panjang dan meletakkan kotak itu kembali. Tidak apa-apa, Lun. Hanya saja, gadis ini, dia mengingatkanku pada seseorang. Tapi mari kita fokus pada apa yang kakek tinggalkan di sini. Kami melanjutkan pekerjaan, menyingkirkan puing-puing dan debu. Aku menemukan buku besar usang yang tebal di bawah tumpukan kayu lapuk. Itu adalah buku besar harian rumah singgah dari tahun 1988 hingga 1995. Saat kubuka, halaman-halaman itu dipenuhi tulisan tangan rapi yang mencatat donasi, pengeluaran, dan yang paling penting, kisah-kisah singkat para penghuni. Di halaman tengah, terselip sebuah surat yang sudah menguning, tanpa amplop, tetapi ditandatangani oleh kakek Suryo, bertahun sekitar 1992, saat kakek baru memulai usahanya. Aku membacanya keras-keras untuk Luna. Suaraku sedikit bergetar karena emosi. Kepada Bapak Ibu pengurus rumah singgah ceria yang mulia. Saya menulis surat ini dengan air mata di mata saya. Tempat ini, pada tahun-tahun sulit yang lalu, telah menjadi pelabuhan terakhir bagi saya. Saat itu, saya hanyalah seorang anak yang ditinggalkan orang tua, tanpa tempat bernaung, dan rumah singgah ini memberi saya atap, makanan, dan, yang paling penting, harapan. Saya telah berjanji pada diri sendiri, di bawah bintang-bintang malam itu, bahwa jika suatu saat Tuhan memberi saya rezeki, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Saya tidak akan membiarkan tempat ini meredup. Saat ini, saya sedang merintis usaha kecil-kecilan. Mungkin sumbangan saya tidak besar, tetapi saya ingin memberikan sedikit cahaya kembali kepada tempat yang pernah menyelamatkan saya. Tolong terima donasi kecil ini. Dan saya berjanji, kelak, jika tangan saya mampu menopangnya, saya akan menyelamatkan rumah singgah ini dari kehancuran. Ini bukan sekadar sumbangan. Ini adalah utang budi yang harus saya bayar lunas. Tertanda, Suryo, seorang mantan penghuni yang berterima kasih. Luna menutup mulutnya dengan tangan, air mata mengalir di pipinya. Ya Tuhan, Jonathan. Jadi ini alasannya. Ini adalah janji masa kecil kakek. Aku meremas surat itu dengan hati-hati. Ini bukan sekadar warisan 40 miliar, Lun. Ini adalah tinta emas dari masa lalu kakek. Kakek bukan hanya mewarisi uang, tapi mewarisi tujuannya, mewarisi kewajibannya. Dia ingin aku menyelesaikan apa yang ia janjikan puluhan tahun lalu. Dan kakek sengaja menyembunyikan syarat ini, agar Ibu Hana, dan mungkin bahkan kita, tidak bisa tergoda untuk menghabiskan uang itu untuk hal-hal yang tidak penting. Tambah Luna, matanya kini dipenuhi kekaguman pada kebijaksanaan kakek. Kami duduk sebentar,
membiarkan makna mendalam itu meresap. Warisan ini adalah sebuah ujian karakter. Kita harus segera mulai, Lun. 2 tahun itu singkat untuk proyek sebesar ini, kataku, berdiri dengan semangat baru. Aku merasa ringan, bukan lagi sebagai menantu yang dihina, tetapi sebagai pelaksana misi seorang kakek yang hebat. Kami meninggalkan rumah singgah itu sore hari, membawa kotak arsip dan surat kakek. Kami berjanji akan kembali esok hari dengan membawa kontraktor dan arsitek. Saat kami tiba di kontrakan, Ibu Hana sudah menunggu di sofa, seolah dia adalah penjaga gerbang neraka. Wajahnya masih muram, tetapi ada api di matanya. Dia jelas-jelas telah menghabiskan seluruh waktu kami pergi untuk merencanakan serangan baru. "Sudah puas kalian melihat sampah tua itu?" tanyanya sarkas, tanpa mengucapkan salam. "Bagaimana? Apa kamu sudah sadar bahwa 40 miliar itu akan sia-sia? Kamu yakin mau membuang uang sebanyak itu untuk renovasi?" Aku meletakkan kotak arsip di lantai. "Saya lebih yakin dari sebelumnya, Bu. Kakek saya tidak gila. Beliau hanya ingin membalas budi. Dan saya akan melaksanakannya." "Balas budi? Omong kosong." Ibu Hana mendengus. "Itu namanya sentimentalitas yang merusak. Kamu harus fokus pada investasi, Jonathan. Dengar ibu baik-baik. Kalau kamu ngotot mau merenovasi, ibu akan ikut serta dalam manajemen proyek. Ibu akan pastikan kamu tidak ditipu kontraktor. Dan yang paling penting, ibu akan pastikan ada sisa uang yang bisa kita gunakan untuk membeli mobil baru." Aku menggeleng. "Tidak, Bu Hana. Saya sudah katakan, saya dan Luna yang akan mengelola. Uang itu akan digunakan sepenuhnya untuk renovasi, sesuai amanat kakek. Tidak ada sisa untuk kepentingan pribadi. Saya sudah berjanji pada kakek." "Kamu keras kepala sekali. Kenapa kamu harus sebodoh ini? Kamu menolak kekayaan di depan matamu sendiri." Ibu Hana membentakku. Dia bangkit, langkahnya menghentak-hentak. "Kalau begitu, ibu akan menjadi pengawasmu. Ibu akan datang ke rumah singgah itu setiap hari. Ibu akan mencatat setiap pengeluaranmu. Dan jika ibu menemukan 1 rupiah saja yang mencurigakan, atau jika kamu gagal menyelesaikan ini dalam 2 tahun, ibu akan pastikan semua orang tahu bahwa kamu tidak becus mengurus warisan kakekmu. Kamu mau menantang ibu?" Ini adalah ancaman yang terselubung. Ibu Hana tidak ingin uang itu. Dia ingin kekuasaan dan kontrol atas diriku. Dia ingin membuktikan bahwa tanpa dirinya, aku tidak akan berhasil. Ia ingin melihatku gagal agar ia bisa kembali menuduhku bodoh dan tidak becus. Aku menatapnya lurus-lurus. "Silakan, Bu Hana. Itu hak ibu. Tapi, saya tidak akan melanggar amanat kakek." Pertengkaran itu berlangsung sengit, penuh tuduhan dan frustrasi dari pihak Ibu Hana. Luna mencoba meredakan situasi, tetapi Ibu Hana sudah seperti banteng yang kehilangan kendali. "Kakekmu itu memang orang tua yang egois. Dia meninggalkan kekayaan tapi mengikatnya dengan tali busuk yang tidak berguna. Kenapa dia tidak memberi uang itu pada anaknya saja, biar anak-anaknya yang menikmati?" Ibu Hana terus memaki, menuduh kakekku gila. Tiba-tiba, aku teringat foto Hana kecil di kotak kayu usang itu. Ini mungkin saatnya. Mungkin, dengan menunjukkan fakta ini, amarahnya bisa mereda. "Bu Hana, sebelum ibu menuduh kakek egois," kataku, sengaja menekankan kata-kata itu. Aku mengambil kotak kayu itu, membuka isinya, dan menyodorkan foto gadis kecil itu padanya. "Tolong lihat ini baik-baik, Bu. Saya menemukannya di tumpukan arsip rumah singgah. Foto dari tahun 80-an. Ibu Hana mengambil foto itu dengan tatapan malas, siap untuk mencibir lagi. Namun, begitu matanya menangkap gambar gadis kecil itu, tubuhnya seketika menegang. Matanya membelalak. Semua amarahnya langsung terisap habis, digantikan oleh keterkejutan yang bisu. Dia membalik foto itu, membaca tulisan tangan anak-anak di belakang, "Penghuni RS nomor 12, Hana kecil." Tubuhnya mulai bergetar. Dia menjatuhkan foto itu. Wajahnya yang tadi merah karena amarah kini menjadi putih pucat, seolah hantu masa lalu baru saja muncul di ruang tengah kami. Ibu kenal gadis ini?" Tanyaku, nadaku sangat lembut. Ibu Hana tidak bisa berkata-kata. Dia menatapku, matanya penuh horor.
Dia tahu, aku telah menemukan kebenaran yang selama ini dia kubur dalam-dalam. Identitasnya sebagai Hana kecil di rumah singgah yang dulu sangat miskin. Dia tahu, warisan 40 miliar ini bukan lagi tentang uang atau kehormatan, tetapi tentang kebenaran yang menyakitkan dan utang budi yang ia lupakan. Ruangan itu terbungkus dalam keheningan yang tebal, begitu pekat hingga suara detak jantungku sendiri terasa memekakan. Ibu Hana membeku di tempat, tatapannya terpatri pada foto usang di lantai. Tubuhnya yang biasanya tegak dan sombong kini terlihat renta. Foto, penghuni RS nomor 12, Hana kecil, telah menjadi cermin pahit yang memantulkan masa lalu yang ia habiskan puluhan tahun untuk disembunyikan. Aku mengambil foto itu dan buku besar usang, meletakkannya dengan hati-hati di meja kopi. Ibu kenal gadis ini? Tanyaku lagi, nadaku sangat lembut, tidak ada lagi jejak kemenangan, hanya simpati dan rasa ingin tahu. Ibu Hana perlahan merosot ke sofa. Matanya masih terpaku pada objek di meja, seolah melihat hantu. Dia menghela napas yang bergetar, napas yang terasa membawa beban bertahun-tahun penuh kepura-puraan. Jangan membahas ini, Jonathan, bisiknya, suaranya lemah, tanpa energi untuk membentak atau mencibir. Itu masa lalu yang sangat pahit. Saya mengerti, Bu. Tapi mengapa ibu sangat marah tentang rumah singgah itu? Tempat itu menyimpan rahasia besar, Bu. Rahasia yang ternyata sangat dekat dengan ibu, kataku, mencondongkan tubuh sedikit. Ibu memaki kakek Suryo dan amanatnya, menuduh kakek gila, egois, dan syarat warisannya tidak berguna. Tapi, rumah singgah itu adalah tempat yang pernah menyelamatkan Hana kecil. Mendengar kata-kata itu, Ibu Hana mendongak. Matanya merah, basah oleh air mata yang belum tumpah. Kamu tidak tahu apa-apa tentang itu, Jonathan. Kamu hanya melihat sampulnya. Kamu tidak tahu betapa memalukannya hidup di sana. Ibu telah bekerja keras sepanjang hidup ibu untuk melupakan bau kemiskinan dan debu di tempat itu. Sekarang kamu datang, dan kakekmu memaksamu menghamburkan uang untuk menghidupkan kembali neraka yang ingin ibu lupakan. Neraka. Luna menyela, wajahnya terlihat sedih. Ibu pernah bilang ibu dibesarkan di keluarga sederhana, tapi tidak pernah ibu cerita sampai separah ini. Tentu saja ibu tidak cerita, potong Ibu Hana, kini air matanya mulai mengalir deras, membasahi bedak tebal di pipinya. Itu aib, Luna. Keluargaku saat itu hancur. Ayahmu, kakekmu, sakit-sakitan. Kami hidup di jalanan setelah kebakaran. Kami ditampung di sana. Kami makan dari belas kasihan orang. Itu adalah masa tergelap dalam hidup ibu. Ibu harus tampil mewah dan sempurna sekarang, agar tidak ada yang pernah tahu ibu dulunya, Hana kecil, di rumah singgah. Aku meraih buku besar rumah singgah yang kutemukan, membuka halaman yang kuanggap paling penting. Aku tunjukkan sebuah nama di kolom donatur rutin tahun 1993, tepat sebelum rumah singgah itu mulai goyah. Saya mengerti, Bu. Masa lalu memang menyakitkan. Tapi kakek Suryo tidak bermaksud menyakiti ibu, kataku, menunjuk sebuah nama di kolom donatur yang memberi sumbangan besar yang menutup biaya operasional selama 2 tahun berikutnya. Saya menemukan catatan ini. Donatur ini adalah kakek Suryo. Beliau menyumbang anonim, tetapi di belakang catatan ini, kakek menulis janji bahwa dia akan memastikan anak-anak di rumah singgah bisa terus tersenyum. Ibu Hana mendekat, matanya yang basah membaca nama kakek Suryo. Tubuhnya bergetar semakin hebat. Ini adalah teka-teki yang menghantuinya seumur hidup. Siapa dermawan misterius yang menyelamatkan rumah singgah itu dari penutupan tepat saat keluarganya sangat membutuhkannya? Tidak mungkin, bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. Saat itu, kami hampir diusir. Rumah singgah kekurangan dana. Tiba-tiba, pengurus bilang semua biaya sewa dan kebutuhan kami dibayarkan oleh seseorang. Kami tidak pernah tahu siapa. Itu yang membuat kami bisa bertahan sampai ayah mendapat pekerjaan lagi. Aku meraih surat kakek Suryo yang sudah menguning, yang isinya adalah janji balas budi. Kakek Suryo sendiri pernah menjadi anak terlantar yang ditolong oleh rumah singgah, Bu. Kakek menulis janji balas budinya. Kakek Suryo tidak gila. Dia hanya menepati janjinya, Bu Hana. Dan beliau memilih saya, cucunya, untuk melunasi janji ini.
Mendengar pengakuan ini, benteng kesombongan Ibu Hana benar-benar runtuh. Dia menangis terseduh-seduh, tangisan yang tulus, bukan lagi tangisan frustrasi karena uang. Ini adalah air mata penyesalan atas semua hinaannya. Dia memandangku, memandang Luna, lalu memandang foto kakek Suryo di dinding, dengan rasa bersalah yang tak terperikan. Jadi, orang yang paling berjasa dalam hidup ibu, orang yang memastikan ibu dan keluarga tidak tidur di jalanan, adalah kakekmu. Dan ibu telah menghina cucunya. Ibu menuduhnya penipu, ibu menuduhnya tidak sepadan dengan Luna. Ibu Hana menjeda, suaranya serak. Ibu menghina kamu dan kakekmu yang mulia, Jonathan. Ibu telah dibutakan oleh keinginan untuk tampil mewah. Ibu malu. Luna segera memeluk ibunya. Sudah, Bu. Masa lalu sudah berlalu. Yang penting sekarang ibu sudah tahu kebenarannya. Aku hanya melihat mereka. Aku merasa beban yang selama ini menimpaku terangkat. Aku tidak perlu lagi membela diriku atau kakekku. Kebenaran telah menjadi hakim yang adil bagi Ibu Hana. Setelah tangisnya mereda, Ibu Hana menatapku dengan mata yang baru. Mata yang kini memancarkan rasa hormat. Jonathan, maafkan ibu. Maafkan semua kata-kata ibu. Ibu tidak tahu bagaimana membalas semua kebaikan kakekmu, katanya. Ibu tidak akan lagi meminta kamu membatalkan syarat itu. Kamu harus melaksanakan amanat ini. Ini adalah utang budi keluarga kita. Warisan 40 miliar ini bukan milik kita, Jonathan. Ini milik orang-orang yang membutuhkan, seperti kita dulu. Akhirnya, Ibu Hana mengakui nilai moral di balik warisan itu. Namun, Ibu Hana yang baru ini, meski sudah mengakui kesalahannya, tetaplah Ibu Hana yang harus memegang kendali, setidaknya untuk menebus kesalahannya. Tapi, Jonathan, katanya, nada bicaranya kembali bersemangat, tetapi kali ini semangat yang positif. Karena ibu adalah Hana kecil yang diselamatkan tempat ini, ibu harus terlibat. Bukan untuk uangnya, tapi untuk balas budi kolektif. Kamu tidak perlu memberi ibu uang, tapi izinkan ibu menggunakan koneksi ibu. Teman-teman arisan ibu, mereka semua punya suami kontraktor, arsitek, developer. Ibu akan pastikan kamu mendapatkan penawaran terbaik. Ibu akan menjadi penyaring keserakahan di lingkaran kontraktor. Ibu akan pastikan 40 miliar itu digunakan seefisien mungkin. Tawaran ini berbeda. Dulu ia ingin mengambil alih untuk kepentingannya. Sekarang ia ingin membantu untuk menebus kesalahannya. Ibu Hana yang sekarang adalah Ibu Hana yang ingin membalikan tangannya yang dulu menunjuk menghina, menjadi tangan yang menolong. Saya senang ibu mau membantu, kataku, tersenyum tulus. Kita bisa mulai bersama besok. Kita akan kembali ke rumah singgah ceria, membawa semua dokumen, dan memulai survei. Tapi, Bu Hana, proyek ini tidak boleh bocor ke teman-teman arisan ibu, ya. Saya tidak ingin sorotan media. Kakek selalu ingin berbuat baik dalam diam. Tentu saja, Nak, ibu akan bungkam 1000 bahasa. Ini adalah proyek rahasia keluarga. Anggap saja ini side project ibu untuk menaikkan pahala, jawab Ibu Hana, senyum tulus akhirnya menghiasi wajahnya. Keesokan paginya, aku, Luna, dan Ibu Hana menuju rumah singgah ceria. Ibu Hana, alih-alih tampil mewah, memilih pakaian yang lebih kasual dan nyaman, siap untuk bekerja. Dia membawa catatan dan semangat yang luar biasa, seolah dia adalah jenderal yang memimpin perang melawan keterlantaran. Kami berdiri di depan rumah singgah yang usang. Ibu Hana menatap bangunan itu, tidak lagi dengan jijik, tetapi dengan mata penuh kenangan dan janji. Kita harus membuat tempat ini lebih baik, Jonathan. Lebih indah dari sebelumnya. Kita harus melunasi utang budi kakekmu sampai tuntas, kata Ibu Hana, menyentuh dinding berlumut itu dengan penuh makna. Kami mulai memilah arsip, dan segera aku menyadari bahwa semangat Ibu Hana yang baru ini adalah aset yang tak ternilai. Dia langsung menghubungi kenalannya yang arsitek, mengatur pertemuan, dan berdiskusi layaknya profesional. Di tengah tumpukan arsip, Luna tiba-tiba menemukan sebuah kotak surat kecil yang terbuat dari kaleng. Jonathan, lihat ini. Ini seperti time capsule, kata Luna, menyodorkannya padaku. Kami membukanya. Di dalamnya, ada beberapa gambar anak-anak, surat-surat kecil berisi janji masa depan, dan sebuah gambar rumah singgah yang diwarnai dengan krayon cerah. Di bawah gambar itu, tertulis, "Aku janji, rumahku yang baru akan selalu menjadi tempat singgah yang bahagia." Pagi itu,
Rumah singgah ceria tidak lagi terasa seperti makam kenangan yang suram, melainkan seperti ladang yang siap ditanami harapan. Kami bertiga, aku, Luna, dan Ibu Hana, tiba di lokasi dengan perasaan yang sama sekali berbeda dari kunjungan pertama. Tidak ada lagi ketegangan. Ada rasa urgensi dan tujuan yang sama. Ibu Hana, yang biasanya menolak bekerja fisik, kali ini tampil dengan kemeja katun sederhana. Tangannya mengenakan sarung tangan karet, dan wajahnya tanpa riasan tebal. Dia terlihat jauh lebih manusiawi, seolah melepaskan lapisan-lapisan kepura-puraan yang selama ini ia kenakan sebagai perisai. Kita tidak punya banyak waktu, Jonathan, kata Ibu Hana, nadanya kini tegas dan fokus, tanpa cemoohan. 40 miliar itu besar. Tapi untuk restorasi bangunan bersejarah yang sudah separah ini, kita harus sangat efisien. Kita mulai dari mana? Kita mulai dengan sejarah, Bu, jawabku, sambil mengambil buku besar usang dan surat-surat kakek Suryo. Sebelum kita panggil arsitek dan kontraktor, kita harus memahami setiap sudut bangunan ini. Kakek pasti punya kenangan di setiap dindingnya. Kami menuju ruangan belakang, tempat penemuan arsip penting kemarin. Ibu Hana, dengan ingatan tajamnya, langsung mengenali beberapa sudut ruangan. Di sini, katanya, menunjuk sudut yang sekarang penuh sarang laba-laba. Ini dulu gudang makanan. Ibu ingat, saat kelaparan, pengurus akan membagikan nasi dan lauk dari sini. Baunya seperti surga. Suaranya bergetar, kini memandang masa lalunya bukan lagi dengan aib, tetapi dengan nostalgia yang menyakitkan. Luna mulai membersihkan tumpukan koran bekas yang sudah menguning. Aku fokus pada inventarisasi buku besar. Tiba-tiba, Luna menemukan sesuatu yang terselip di balik dinding kayu yang lapuk. Jonathan, lihat, ada celah di sini, seru Luna. Aku dan Ibu Hana mendekat. Kami menggeser lemari tua yang hampir roboh, menampakkan celah sempit di dinding. Di dalamnya, ada sebuah kaleng biskuit kuno yang sudah berkarat. Ini pasti kotak rahasia anak-anak dulu, bisik Ibu Hana, matanya memancarkan rasa ingin tahu yang murni. Aku membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya, ada beberapa benda kecil yang disembunyikan. Sebuah kelereng retak, sebuah boneka kain kecil tanpa mata, dan beberapa lembar surat yang dilipat rapi, terikat dengan benang kasur. Surat-surat itu ternyata adalah pertukaran janji antar penghuni anak-anak di rumah singgah. Salah satunya, surat yang ditulis dengan krayon hijau yang menceritakan betapa ia ingin menjadi pengusaha sukses agar bisa membelikan rumah singgah ini ket baru. Nama penulisnya, Suryo, 10 tahun. Ibu Hana meraih surat itu. Ya Tuhan, ini tulisan kakekmu saat kecil. Ternyata, obsesinya untuk menyelamatkan tempat ini sudah tertanam sejak ia masih anak-anak. Aku tersenyum bangga. Kakek tidak pernah main-main dengan janjinya, Bu. Janji ini menjadi fondasi bagi 40 miliar yang kita miliki sekarang. Saat kami larut dalam arsip masa kecil kakek, Ibu Hana beralih ke buku besar. Dia fokus pada catatan pengeluaran di tahun-tahun krusial yang ia ingat, 1993-1995, tahun-tahun sebelum rumah singgah itu ditutup karena krisis. Lihat ini, Jonathan, kata Ibu Hana, menunjuk baris-baris pembukuan. Ini adalah tahun yang paling sulit. Harga-harga kebutuhan naik drastis. Ada banyak anak baru yang masuk. Rumah singgah hampir bangkrut. Dia menunjuk ke kolom donasi. Pengeluaran terus melonjak. Tapi donasi di sini mulai berkurang, sampai di sini. Ibu Hana menunjuk baris di mana tiba-tiba muncul donasi besar anonim yang kuterima informasinya dari kakek. Namun, kali ini, ada catatan kecil di samping kolom, biaya sewa tempat ini dijamin lunas hingga anak-anak angkatan ini lulus SMP. Ini dia. Catatan ini, seru Ibu Hana, matanya kembali berkaca-kaca. Kami selalu bertanya-tanya, siapa orang baik yang menutup semua biaya sewa kami, yang memastikan kami bisa makan enak selama 2 tahun itu. Ternyata, dia adalah kakek Suryo. Dia tidak hanya memberi uang, dia memastikan keberlangsungan hidup kami, Jonathan. Dan di angkatan itu, ada Hana kecil, bisik Luna, menyentuh bahu ibunya. Ibu Hana memejamkan mata, membiarkan semua emosi dan penyesalan itu membanjiri dirinya. Aku bahkan tidak tahu aku berhutang budi padanya. Aku malah menghina cucunya. Rasanya seperti aku meludahi tangan yang dulu memberiku makan. Aku mendekat dan meletakkan tanganku di bahu Ibu Hana. Kakek tidak ingin dibalas, Bu. Kakek hanya ingin melihat tempat ini kembali. Dan kini, Ibu memiliki kesempatan untuk membalas kebaikan kakek, bukan pada beliau, tetapi kepada anak-anak lain yang membutuhkan. Perkataanku seolah menyalakan kembali semangat di dalam diri Ibu Hana. Benar, Jonathan. Kita harus membuat tempat ini luar biasa. Ini tidak hanya restorasi,
Ini monumen penebusan dosa ibu. Katanya, suaranya dipenuhi tekad. Mulai sekarang, aku akan mendedikasikan seluruh energiku untuk proyek ini. Jonathan, kamu adalah CEO proyek, Luna adalah CEO bagian sosial, dan ibu akan menjadi chief negosiator kalian. Ibu Hana langsung mengambil ponselnya. Aku akan panggil Pak Heru, arsitek kenalanku. Dia tidak boleh tahu soal 40 miliar. Tapi aku akan bilang ini proyek sosial besar yang didanai oleh donatur anonim. Aku akan pastikan dia memberikan harga termurah dan desain terbaik. Aku akan menggunakan koneksiku untuk hal yang benar sekarang. Sore itu, suasana di rumah singgah penuh dengan denah kasar, pengukuran, dan diskusi yang intens. Ibu Hana yang dulu hanya bicara tentang harga berlian dan brand mahal, kini berbicara tentang integritas struktural, efisiensi tata ruang, dan keberlanjutan. Dia adalah transformasi yang berjalan, dari mertua yang menghakimi menjadi rekan kerja yang fokus. Tiba-tiba, Ibu Hana yang sedang mengukur tinggi plafon di salah satu kamar, menemukan sesuatu yang tersembunyi. Jonathan, ada sesuatu di balik lapisan wallpaper ini. Kami mengupas wallpaper yang sudah lembab itu. Di balik lapisan dinding, tersembunyi sebuah lukisan kecil yang ditutupi bingkai tipis. Itu adalah lukisan pemandangan rumah singgah, dilukis dengan cat air sederhana. Di bawahnya, tertulis puisi pendek. Di bawah atap ini kami berlindung, merajut mimpi dari benang rapuh. Jika takdir menjemput, kami akan kembali, membawa terang bagi yang masih merangkak. Lukisan itu sangat indah dan syarat makna. Lihat, Jonathan. Lukisan ini pasti disembunyikan oleh salah satu anak-anak angkatan kami. Bisik Ibu Hana, matanya penuh haru. Mereka semua berjanji untuk kembali dan membawa terang. Kakek Suryo sudah menepati janjinya. Sekarang giliran kita, cucu dan anak, yang diselamatkan tempat ini. Penemuan ini menjadi titik balik emosional yang total bagi Ibu Hana. Ia tidak lagi melihat 40 miliar sebagai uang yang hilang, melainkan sebagai benih harapan yang harus ditanamkan. Ia kini memiliki misi penebusan yang jauh lebih besar daripada sekadar membeli mobil mewah. Malam itu, saat kami kembali ke kontrakan, Ibu Hana tidak lagi mengeluh tentang sempitnya rumah. Rumah ini memang kecil, Nak Jonathan, tapi hangat. Besok kita mulai panggil kontraktor. Ibu akan bantu kamu negosiasi harga sampai mereka berdarah-darah. Ibu harus memastikan setiap rupiah dari 40 miliar itu menjadi berkat, bukan terbuang percuma, katanya dengan semangat yang membara. Aku melihat Luna tersenyum padaku, senyum yang jauh lebih berharga daripada semua aset kakek Suryo. Kami tidak hanya mendapatkan warisan 40 miliar, kami mendapatkan kedamaian keluarga dan tujuan hidup yang mulia. Luna, istriku, kini tidak hanya bangga padaku, tetapi pada ibunya juga. Dengan semangat baru ini, kami siap memasuki fase implementasi proyek renovasi, menghadapi tantangan teknis, dan terus merajut kisah penebusan Ibu Hana. Kami tidak hanya merenovasi bangunan, tetapi kami merenovasi hati. Pagi itu, rumah singgah ceria menjadi arena penebusan dosa yang sebenarnya. Kami telah menghabiskan waktu berjam-jam membersihkan sisa puing dan menggali arsip. Kini, kami duduk di lantai ruang utama yang berdebu, dikelilingi oleh denah-denah proyek renovasi dan tumpukan dokumen usang. Ibu Hana, yang semalam bersemangat menjadi chief negosiator, kini terlihat sedikit lebih diam. Dia sedang memegang buku besar donatur, di mana tercatat nama kakek Suryo sebagai penyumbang anonim pada tahun-tahun kritis. Di sisi lain, tergeletak foto usang, penghuni RS nomor 12, Hana kecil. Semua bukti sudah di meja, siap untuk disatukan. Aku menatap Ibu Hana. Wajahnya tidak lagi memancarkan kemarahan atau kesombongan, tetapi justru kerentanan yang mendalam, seolah ia adalah benteng yang sudah lama runtuh. Bu Hana, aku memulai, suaraku rendah. Setelah semua yang kita temukan, surat kakek, lukisan itu, dan sekarang buku besar ini, ada satu hal lagi yang harus kita bicarakan. Tentang Hana kecil. Ibu Hana mendongak, tatapannya lelah. Dia tahu ini adalah saatnya. Tabir kepura-puraan yang ia rajut selama puluhan tahun akan dirobek total. Kamu tahu, Jonathan, katanya, suaranya parau. Kamu sudah tahu. Tidak perlu dibahas lagi. Saya tahu, Bu, tetapi saya perlu ibu yang mengatakannya. Saya perlu tahu, apa yang ibu rasakan ketika ibu melihat foto itu, dan ketika ibu mengetahui bahwa 40 miliar ini diperuntukkan bagi tempat yang pernah menjadi rumah ibu. Ibu Hana menghela napas panjang, sangat panjang, seolah mengumpulkan udara dari dasar laut. Saat ibu pertama kali melihat cek 40 miliar itu, Ibu Hana memulai, matanya menatap kosong ke lantai. Ibu hanya melihatnya sebagai tiket keluar. Tiket keluar dari kontrakan sempit ini, tiket keluar dari lingkaran sosial yang selalu menghakimi ibu karena tidak sekaya mereka.
Ibu melihat uang itu sebagai alat untuk membalas dendam pada dunia yang pernah menelantarkan ibu. Dia berhenti, lalu melanjutkan, "Lalu, ketika kamu bilang uang itu bersyarat untuk rumah singgah ini, kemarahan ibu meledak. Kenapa? Karena rumah singgah ini adalah lambang aib ibu. Ibu tidak mau ada yang tahu ibu pernah miskin, pernah hidup dari belas kasihan. Itu sebabnya ibu mati-matian menutupi masa lalu ibu dengan tas mahal dan perhiasan. Ibu ingin membuktikan, Hana kecil sudah mati. Dan kini ada Nyonya Hana yang kaya." Luna menggenggam tangan ibunya. Air mata menggenang di matanya. Dan kemudian, "Kamu menunjukkan buku besar ini. Menunjukkan bahwa orang yang menyelamatkan rumah singgah itu, yang memastikan Hana kecil tidak tidur di jalanan, adalah kakekmu, Suryo?" Ibu Hana menatapku. Matanya kini penuh penyesalan. Saat itu, ibu merasa seolah malaikat kebaikan yang selama ini ibu cari-cari, ternyata datang dari keluarga yang selama ini ibu hina. Ibu remehkan. "Kakek Suryo tidak hanya menyelamatkan tempat ini sekali, Bu," kataku, menyodorkan buku besar itu lagi. Aku membuka lembaran tahun 1994, yang menunjukkan catatan pembelian obat-obatan yang mahal untuk pengurus rumah singgah yang sakit keras. "Lihat ini." Kakek mengirimkan obat-obatan itu secara diam-diam. Beliau tidak hanya menyelamatkan tempat ini, tetapi juga orang-orang yang ada di dalamnya. Ibu Hana melihat catatan itu. Air mata penyesalan dan rasa bersalah yang selama ini tertahan, akhirnya pecah. Dia menangis terisak, bukan tangisan marah, tetapi tangisan pengakuan dan pelepasan. "Ibu ingat, waktu itu pengurus kami sakit parah. Kami semua takut. Lalu tiba-tiba datang obat-obatan mahal. Kami semua mengira itu keajaiban. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu itu kakek Suryo." Ibu Hana terisak-isak, memeluk Luna erat. "Aku telah melakukan dosa besar, Jonathan. Aku telah menghina keturunan orang yang paling berjasa dalam hidupku." Aku mengambil jeda, membiarkan Ibu Hana dan Luna berbagi momen emosional itu. Kemudian, aku berbicara lagi. "Kakek tidak ingin dibalas, Bu Hana. Kakek hanya ingin melihat ibu dan kami semua bersatu, dan menggunakan kekayaan ini untuk hal yang benar. Amanat kakek Suryo ini bukan hukuman, Bu. Ini adalah tangan Tuhan yang menghubungkan masa lalu ibu dengan masa depan kami." "Benar, Bu," tambah Luna lembut, mengusap punggung ibunya. Kakek Jonathan tidak ingin ibu menanggung beban masa lalu. Beliau memberi ibu kesempatan untuk melunasi utang budi ini, bukan dengan uang ibu, tetapi dengan semangat dan koneksi ibu. Kakek tidak pernah menuntut balasan, tapi beliau memberi kesempatan untuk balas kasih. Perkataan Luna, yang merangkum nilai moral kakek, seolah menenangkan badai di hati Ibu Hana. Dia mendongak, matanya yang bengkak kini memancarkan tekad baru. "Ya, Luna benar. Balas kasih." Ulangnya, mencoba tersenyum. "Ibu harus menggunakan uang ini untuk sesuatu yang mulia. Ibu harus memastikan setiap koin dari 40 miliar ini menjadi berkat, Jonathan. Itu satu-satunya cara ibu bisa menebus semua hinaan dan kesalahan ibu padamu." Sejak saat itu, Ibu Hana benar-benar berubah 180 derajat. Dia tidak lagi menyebut-nyebut berlian, Alphard, atau rumah mewah. Fokusnya kini adalah detail renovasi. "Kita harus buat tempat ini multifungsi, Jonathan," kata Ibu Hana, mengambil pensil dan mulai mencoret-coret denah. "Ruang depan harus menjadi perpustakaan komunitas. Ruang tengah, tempat ibu dulu tidur berdesakan, harus menjadi ruang pelatihan keterampilan. Ibu akan hubungi Bu Mirna, suaminya punya pabrik tekstil. Kita bisa membuat pelatihan menjahit di sini, biar anak-anak bisa punya keterampilan." Dia kini berbicara tentang empowerment dan sustainability, bukan lagi tentang show-off dan kemewahan. Itu adalah transformasi yang ajaib. Dia bahkan memutuskan untuk menyimpan foto Hana kecil itu, bukan menyembunyikannya. "Foto ini akan ibu simpan di dompet ibu, Jonathan. Setiap kali ibu melihatnya, ibu akan ingat dari mana ibu berasal, dan betapa besarnya kebaikan kakekmu. Dan ibu tidak akan pernah lagi menghina orang lain karena kemiskinan mereka. Ibu berjanji," katanya, suaranya penuh ketulusan. Aku tersenyum lega. Konflik besar dalam rumah tangga kami telah berakhir, bukan dengan pemisahan, tetapi dengan pemulihan dan penebusan. Uang 40 miliar itu telah melakukan lebih dari sekadar membeli kekayaan. Ia telah membeli kedamaian dan menyembuhkan luka batin keluarga. Keesokan harinya, Ibu Hana menelepon semua kenalannya, bukan untuk pamer, melainkan untuk meminta bantuan. Dia berbicara dengan arsitek, kontraktor, dan supplier dengan kegigihan yang luar biasa. Dia menggunakan lidah emasnya yang dulu ia gunakan untuk menghina, kini untuk bernegosiasi demi kebaikan. "Pak Heru, ini proyek amal. Ingat,
Teman ibu yang chief project managernya, dia adalah anak yang diselamatkan tempat ini. Saya tidak mau ada markup. Berikan harga terbaik, atau Anda akan berhadapan dengan ibu. Terdengar suara Ibu Hana yang tegas di telepon, namun kali ini aku mendengarnya dengan bangga. Setelah badai pengakuan di rumah singgah ceria, energi di kontrakan kecil kami berubah total. Jika sebelumnya rumah ini terasa seperti medan pertempuran yang dingin, kini ia diselimuti oleh kehangatan dan rasa syukur yang tulus. Ibu Hana tidak lagi menjadi sosok yang mendominasi dengan kemarahan. Ia telah berubah menjadi seorang murid yang haus akan penebusan. Malam itu, setelah kami kembali dari rumah singgah, Ibu Hana menghampiriku saat aku sedang merapikan denah proyek di meja kerja. Luna sudah tertidur pulas, kelelahan setelah hari yang penuh emosi. Ibu Hana duduk di kursi di hadapanku, gerakannya hati-hati, seolah takut mengganggu. Jonathan, panggilnya, suaranya pelan dan berat. Aku mendongak. Wajahnya terlihat letih, tetapi matanya memancarkan kejujuran yang belum pernah kulihat. Ada apa, Bu Hana? Ibu hanya ingin bicara. Nak, bicara sebagai Hana kecil yang ibu sendiri coba kubur. Katanya, tangannya menggenggam erat foto usang dirinya. Ibu minta maaf. Bukan hanya karena kata-kata, cek palsu, dan semua hinaan itu. Tapi karena ibu gagal melihat kamu. Maksud ibu? Tanyaku, meletakkan pensilku. Ibu gagal melihat bahwa kamu, Jonathan, adalah cucu dari pahlawan ibu. Ibu gagal melihat bahwa kamu mewarisi kebaikan kakekmu, Suryo. Selama ini, ibu hanya melihat penampilan luarmu, desainer lepas dengan penghasilan kecil, menantu yang tinggal di kontrakan. Ibu melihatmu sebagai kegagalan ibu, cerminan dari kemiskinan yang ibu benci. Jelas Ibu Hana, matanya berkaca-kaca. Dia berhenti sejenak, menelan ludah. Dulu, saat ibu masih kecil di rumah singgah ini, ibu sering melihat dermawan-dermawan datang. Mereka datang, memberikan sumbangan, mengambil foto, lalu pergi. Mereka tidak pernah benar-benar peduli. Tapi kakekmu memberi tanpa nama. Dia menyelamatkan kami diam-diam. Dia memastikan kami tidak tidur di jalanan, tidak hanya dengan uang, tetapi dengan kehangatan anonim yang membuat kami merasa berharga. Saat ibu menjadi dewasa dan sedikit mapan, ibu berjanji akan menjadi seperti para dermawan yang glamor itu. Ibu ingin tampil sebagai orang kaya yang terhormat, agar tidak ada yang menunjuk ibu sebagai anak panti lagi. Ibu membeli tas mahal, ibu pergi arisan elit, ibu mencibir orang yang miskin, dan puncaknya, ibu mencibir cucu dari orang yang menyelamatkan hidup ibu. Katanya, suaranya pecah di akhir kalimat. Aku adalah topeng berjalan, Jonathan. Aku adalah kemunafikan yang sempurna. Aku meraih tangannya. Tangannya kini terasa lebih hangat, tidak lagi kaku. Kakek Suryo tidak akan pernah menghakimi ibu, Bu Hana. Beliau tahu masa lalu itu berat. Beliau hanya ingin ibu melunak, dan melihat bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari berlian, tetapi dari melunasi janji kasih. Dan kakekmu berhasil. Nah, dia berhasil menggunakan 40 miliar itu bukan untuk membeli kemewahan, tetapi untuk membeli kesadaran ibu. Ibu Hana menyeka air matanya. Ibu tahu, uang itu tidak boleh disentuh untuk hal lain. Warisan itu adalah simbol tebusan. Ibu tidak akan lagi mencampurinya untuk kepentingan pribadi. Sejak momen pengakuan itu, Ibu Hana menjalani revolusi karakter yang menakjubkan. Dia tidak hanya berhenti mencampuri urusan keuangan warisan, tetapi ia menjadi gatekeeper paling ketat dalam penggunaan dana 40 miliar. Keesokan harinya, kami memulai babak baru proyek ini. Ibu Hana yang sekarang adalah mesin negosiasi yang tak kenal ampun, tetapi diarahkan pada kebaikan. Pak Heru, saya tidak mau ada biaya tak terduga. Cat yang Anda tawarkan ini mahal sekali. Jangan main-main dengan proyek amal. Saya tahu harga pasar. Ingat, ini uang untuk anak-anak, bukan untuk memperkaya Anda. Terdengar suara Ibu Hana yang membentak seorang arsitek ternama di telepon, tetapi nadanya dipenuhi integritas. Luna dan aku hanya bisa tersenyum. Ibu Hana telah menemukan arena baru untuk kekuasaannya. Memimpin proyek sosial dengan ketegasan seorang CEO. Dia menggunakan koneksi arisan dan sosialnya, bukan untuk pamer, tetapi untuk mendapatkan donasi material dan tenaga kerja sukarela. Bu Santi, suami Anda kan punya pabrik ubin.
Sumbangkan 200 meter persegi ubin terbaik untuk lantai ruang pelatihan. Jangan hanya pamer traveling ke Eropa, tunjukkan amal Anda. Ibu Hana menagih temannya dengan nada tegas namun persuasif. Dalam 2 minggu, Ibu Hana berhasil menghemat 1,5 miliar rupiah dari total anggaran renovasi, hanya dari negosiasi dan penagihan utang amal kepada lingkaran sosialnya. Suatu sore, aku dan Luna duduk bersama Ibu Hana di teras kontrakan, merencanakan tata letak dapur di rumah singgah. Dapur harus besar, Jonathan. Ibu ingat, dulu kami sering berebut makanan karena dapurnya sempit. Kita harus buat dapur yang higienis dan nyaman, agar anak-anak tidak merasa seperti sedang makan dari belas kasihan, kata Ibu Hana, matanya penuh perhatian. Luna tersenyum. Ibu benar. Kita juga harus membuat ruang makan yang hangat, Bu. Tempat mereka bisa berkumpul seperti keluarga. Kita akan buat ruangan yang indah, Nak Luna. Ibu ingin menghapus semua kenangan buruk di tempat itu, dan menggantinya dengan kenangan emas, balas Ibu Hana. Aku melihat Ibu Hana dan Luna berdiskusi dengan semangat, merencanakan setiap detail dengan cinta. Uang 40 miliar itu kini terasa seperti keajaiban yang cair, mengalirkan kebaikan dari masa lalu ke masa depan. Aku tidak lagi merasa sebagai menantu yang tidak sepadan. Aku adalah pemegang tongkat estafet amanat mulia ini. Sambil merapikan denah, Ibu Hana tiba-tiba menatapku. Jonathan, panggilnya. Ibu hanya ingin memastikan. Kamu dan Luna, kalian tidak keberatan kan? Jika Ibu sering ikut campur dalam proyek ini, Ibu benar-benar ingin menebus semua kesalahan Ibu. Tentu saja tidak, Bu Hana. Kami sangat terbantu. Kataku tulus. Ibu adalah aset tak ternilai dalam proyek ini. Kakek pasti bangga melihat Hana kecil menjadi penanggung jawab kebaikan di tempat ini. Air mata Ibu Hana kembali menetes, tetapi kali ini, air mata itu adalah embun penyesalan yang menyejukkan. Dia tidak lagi malu dengan masa lalunya. Dia kini memeluk masa lalunya sebagai sumber kekuatannya. Terima kasih, Nak Jonathan. Terima kasih karena kamu tidak membalas hinaan Ibu dengan kebencian. Kamu membalasnya dengan kebaikan kakekmu. Ibu berjanji, mulai sekarang, Ibu akan menjadi Ibu Hana yang baru bagi kalian berdua, katanya, dan dia memelukku erat, pelukan yang terasa tulus dan hangat. Kami telah melampaui konflik warisan. Kami telah mencapai rekonsiliasi jiwa. Kami kini siap menyaksikan pembangunan fisik rumah singgah ceria, yang merupakan perwujudan fisik dari kesembuhan batin keluarga kami. 2 tahun. Waktu yang diberikan kakek Suryo terasa seperti sekejap mata yang berharga. Sejak Ibu Hana melakukan pengakuan dan penebusan dosanya, seluruh energi keluarga kami tercurah pada satu titik, rumah singgah ceria. 40 miliar rupiah, dana warisan itu, telah menjadi mesin kebaikan yang bekerja tanpa henti, dikelola dengan integritas yang ketat di bawah pengawasan bersama. Sebuah kolaborasi antara desain detailku, administrasi teliti Luna, dan negosiasi tajam Ibu Hana. Proses renovasi itu sendiri adalah sebuah perjalanan spiritual bagi kami. Ibu Hana tidak hanya mengawasi, dia memimpin. Dia menggunakan semua koneksinya, bukan untuk pamer, melainkan untuk memastikan kualitas terbaik dan harga terendah. Dia menjadi tameng api yang melindungi anggaran 40 miliar dari markup dan keserakahan kontraktor. Pak Budi, jangan coba-coba menaikkan harga semen hanya karena ini proyek besar. Teriak Ibu Hana suatu kali pada seorang supplier yang mencoba curang. Ingat, ini uang untuk anak-anak, uang untuk balas budi. Ibu ini mantan, anak, tempat ini. Ibu tahu setiap sen uang ini harus menjadi berkah. Aku dan Luna hanya bisa menggeleng bangga. Ibu Hana telah sepenuhnya mengubah orientasi hidupnya. Dia tidak lagi pergi ke arisan untuk memamerkan perhiasan. Dia pergi untuk mengumpulkan donasi buku, seragam, dan software pelatihan. Kalung emas yang dulu ia kenakan untuk sombong, kini seolah menjadi lencana kehormatan dari pekerjaannya yang tulus. Menjelang akhir tahun kedua, proyek renovasi itu rampung total. Rumah singgah ceria tidak lagi terlihat seperti fosil masa lalu. Ia berdiri kokoh, indah, dan modern, namun tetap menyimpan jiwa bangunan tua yang penuh kenangan. Dindingnya dicat dengan warna-warna cerah, ruang pelatihan dilengkapi dengan peralatan menjahit dan komputer baru, dan dapurnya besar dan higienis, seperti yang diimpikan oleh Ibu Hana. Seminggu sebelum upacara peresmian, kami bertiga duduk di ruang pelatihan,
Ruangan yang dulunya adalah tempat Ibu Hana muda tidur berdesakan dengan anak-anak lain. Indah sekali, Jonathan, kata Ibu Hana. Suaranya dipenuhi haru, menyentuh meja kayu jati yang baru. Ini jauh lebih indah dari semua mensyah yang pernah Ibu impikan. Ini semua berkat Ibu Hana, kata Luna, memeluk ibunya. Tanpa ketegasan Ibu dalam negosiasi, anggaran kita pasti sudah jebol. Aku mengangguk. Kakek Suryo benar. Warisan ini bukan hanya uang, tetapi katalis yang menyatukan kita. Kakek tahu, satu-satunya cara membuat Ibu bahagia adalah dengan memberikan Ibu tujuan yang lebih besar dari diri Ibu sendiri. Ibu Hana tersenyum, matanya basah. Ibu minta maaf sekali lagi, Nak. Saat Ibu menghinamu dengan cek palsu, Ibu benar-benar berpikir itu adalah uang haram. Ibu tidak tahu bahwa itu adalah tiket penebusan Ibu sendiri. Ibu berterima kasih karena kamu menolak mengubah syarat itu. Kamu menyelamatkan Ibu dari keserakahan. Kita diselamatkan, Bu. Kita semua, kataku. Pada hari peresmian, puluhan anak-anak dari keluarga prasejahtera dan komunitas sekitar berkumpul. Ruangan itu penuh dengan tawa dan harapan. Kami memutuskan untuk tidak mengundang media atau membuat acara yang glamor, menghormati keinginan kakek Suryo untuk berbuat baik secara anonim. Saat aku menyampaikan pidato singkat, aku menahan air mata. Aku tidak menceritakan soal 40 miliar. Aku hanya menceritakan kisah seorang kakek yang menepati janji masa kecilnya. Setelah pidato, Ibu Hana berdiri di sudut ruangan, mengenakan bros sederhana. Seorang wanita tua, mantan pengurus rumah singgah, yang kami undang khusus, menghampirinya. Hana. Hana kecil? Tanya wanita tua itu, matanya berkaca-kaca. Ibu Hana memeluknya erat. Iya, Bu. Saya Hana. Sekarang saya kembali, tidak lagi sebagai anak yang ditolong, tetapi sebagai salah satu pengurus. Saya kembali untuk melunasi utang budi. Momen itu adalah klimaks emosional yang sesungguhnya. Ibu Hana telah menyelesaikan perjalanannya dari aib menuju kehormatan. Pada akhir peresmian, Ibu Hana memanggilku dan Luna. Ada satu hal terakhir yang harus kita lakukan, Jonathan, kata Ibu Hana. Dia mengajak kami ke sebuah ruang penyimpanan kecil di belakang. Di sana, di dinding yang baru dicat, Ibu Hana memasang bingkai sederhana yang berisi dua benda. Foto usang, penghuni RS nomor 12, Hana kecil, dan lukisan cat air yang ditemukan Luna, yang dilukis oleh kakek Suryo. Di bawahnya, sebuah plakat kecil bertuliskan, Monumen Janji dan Kasih Sayang. Didirikan oleh seorang kakek yang menepati janji masa kecilnya, dan seorang anak yang melunasi utang budinya. Ini akan menjadi jantung dari rumah singgah ini. Pengingat bahwa setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua, dan bahwa kekayaan sejati adalah apa yang kita berikan, bukan yang kita miliki, jelas Ibu Hana. Aku dan Luna berdiri di sana, menatap plakat itu. Kami tahu, warisan 40 miliar itu kini telah habis. Dialokasikan sepenuhnya untuk pembangunan ini sesuai amanat kakek. Kami kembali menjadi sepasang suami istri dengan penghasilan sederhana dari desain lepas dan guru honorer. Namun, kami merasa jauh lebih kaya. Malam harinya, kami kembali ke kontrakan. Ibu Hana duduk di sofa, tidak lagi mencibir ukurannya. Jonathan, bagaimana dengan sisa uangnya? Tanya Ibu Hana, setelah kami minum teh bersama. Pasti ada sisa sedikit, kan? Untuk membeli mobil baru? Aku tersenyum. Aku membuka mobile bankingku, yang kini hanya tersisa beberapa juta rupiah, sisa dari gaji bulananku. Warisan 40 miliar itu sudah habis, Bu. Semuanya. Sesuai amanat kakek. Kami bahkan harus menambahkan sedikit dari tabungan kami untuk menyelesaikan program pelatihan awal. Kataku, santai. Ibu Hana terdiam. Lalu, dia tertawa. Tawanya kali ini lepas dan tulus, tanpa ada jejak kepalsuan atau keserakahan. Bagus. Nah, bagus sekali. Kakekmu pasti bangga. Serunya. Itu berarti kamu benar-benar menepati janji kakek. Uang itu telah menjadi berkah. Ibu tidak butuh mobil baru. Nak, ibu punya rumah singgah itu. Kebahagiaan melihat anak-anak di sana tersenyum. Itu jauh lebih berharga daripada Alphard manapun. Luna tersenyum dan menggenggam tanganku. Kami memang tidak kaya raya secara materi, Bu. Tapi sekarang,
Kami punya kekayaan hati yang luar biasa. Dan yang terpenting, kami punya ibu. Ibu Hana memandang kami berdua. Matanya berkilau penuh kasih sayang. Ibu mencintai kalian berdua. Maafkan ibu karena telah menjadi mertua yang menyebalkan selama ini. Mulai sekarang, ibu akan fokus di rumah singgah. Ibu akan mengurus jadwal pelatihan. Dan kamu, Jonathan, kamu harus terus bekerja keras di pekerjaanmu. Tapi, jangan lupa, kamu juga harus terus mengawasi ibu agar ibu tidak kembali ke jalan kesombongan. Canda Ibu Hana. Aku tertawa. Aku menutup laptopku. Aku memandang sekeliling kontrakan kami yang sederhana, tetapi kini terasa penuh cinta. Kami tidak lagi mencari kekayaan. Kami menemukan makna sejati di balik warisan 40 miliar. Balas budi, penebusan, dan kedamaian keluarga. Kami tidak perlu membalas hinaan Ibu Hana. Kebaikan kakek Suryo telah membalasnya dengan cara yang paling mulia. Kami hidup bahagia, tidak dalam kemewahan, tetapi dalam kekayaan tujuan. Kami adalah keluarga yang disembuhkan, siap untuk menjalani hari-hari selanjutnya dengan kepala tegak, bangga karena kami telah melunasi sebuah janji lama. Selesai.